Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat tahun baru, semoga yang jomblo agar segera mendapat pasangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 871, subscribe Penatua. Ketika penjaga bayangan dihancurkan, ada keheningan singkat di sekitar patung sihir besar itu. Butuh waktu lama untuk mengeluarkan suara. Kamu berhasil lulus ujianku. Suara itu adalah suara iblis besar. Ya, Suyun menyingkirkan pedang gandanya. Kamu bisa mendapatkan warisanku. Aku akan mengajarimu formula permainan bayanganku. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Ketika suara itu jatuh, sejumlah besar batu abu-abu dan hitam tiba-tiba muncul di sekitar Suyun. Batu-batu ini lebih banyak dan lebih padat. Setelah mereka muncul, mereka dengan cepat berkumpul menuju pusat. Batu-batu ini tampaknya hidup. Mereka menghindari Suyun sendirian, melewatinya dan berkumpul di depannya. Segera, patung sekitar 1,8 meter muncul di depannya. Ying Yijue adalah keterampilan metafisik aku yang terkenal. Dibutuhkan Xuan Li sebagai konteksnya, mengedarkan seluruh tubuh, dan menyerang pihak lain pada saat yang sama, menyusup ke matanya dan menyerang kesadarannya, untuk mencapai efek tembus pandang. Oh, jadi, bukankah itu berarti semua orang bisa melihatku kecuali lawanku? Su Yun tercengang. Jika demikian, bukankah ini yang disebut Ying Yijue, lebih rendah dari teknik siluman yang paling dasar sekalipun? Bagaimana bisa begitu sederhana? Patung iblis besar itu mendengus dan berkata, metafisika aku adalah metafisika tertinggi yang dikembangkan melalui penciptaan langit dan bumi. Setelah digunakan, ia akan datang dan pergi tanpa jejak. Keberadaannya sangat halus, seperti hantu dan dewa, dan orang biasa tidak dapat menyadarinya sama sekali. Yang disebut misterius sebagai denyut nadi dan menyerang mata dan kesadaran musuh hanya untuk mencapai efek asimilasi. Setelah asimilasi berhasil, di hati pihak lain, kamu adalah orang yang tidak akan pernah ada, tidak terlihat, tanpa bayangan, tidak bertuhan dan tidak berjiwa. Bahkan mereka yang telah menginjakkan kaki di jalan kehidupan abadi, di dalam hatinya, kamu tidak akan ada lagi. Jalan kehidupan abadi. Wajah Suyun sedikit terpana. Jalan yang bagus seperti apa yang seharusnya. Akankah orang-orang seperti itu juga memakan seni misterius ini? Tapi asimilasi tidak mudah. Untuk mencapai asimilasi, kamu harus mahir dalam formula permainan bayangan dan mahir dan nyaman. Setelah kamu benar-benar menguasai Raja Iblis Muda dari formula permainan bayangan, kamu akan memenuhi syarat untuk menantang keberadaan apapun. Iblis melanjutkan. Jantung Suyun berdebar kencang saat dia mengatakan ini. Apakah memenuhi syarat untuk menantang kehadiran apapun? Orang suci Ling Xuan Xian. Bisakah kita mengatakan bahwa setelah menguasai Ying Yijue, kita dapat bersaing dengan keberadaan kengerian ini? Suyun merasa melamun. Ketika dia melihat patung itu, matanya tiba-tiba memancarkan dua cahaya hitam. Ada tulisan tangan putih berkedip dalam cahaya hitam. Matanya terbakar, menatap cahaya hitam dan merekam semua kata itu di dalam hatinya. Saat ini, mata Suyun terpaku dan tubuhnya membeku. Dia lebih seperti patung daripada itu. Cahaya hitam dari kedua pupil patung itu bertahan sekitar 20 detik sebelum berhenti. Tapi Suyun tidak kembali untuk waktu yang lama. Oh, ada beberapa bakat. Suara persetujuan keluar dari patung itu, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Setelah waktu yang lama, Suyun kembali dari ketidakhadirannya. Dia menundukkan kepalanya dan bermeditasi sejenak. Xuan Er bangkit, memeluk tinjunya dan berkata, rumus permainan bayangan yang lebih tua benar-benar indah. Meskipun generasi muda juga belajar banyak metafisika, kebanyakan dari mereka sangat kecil dan besar dibandingkan dengan keterampilan yang lebih tua. Sebagian besar metafisika. Oh, apakah maksud kamu mengatakan bahwa kamu masih memiliki sebagian kecil Xuanzu yang dapat dibandingkan dengan formula permainan bayangan aku? Ada suara tidak yakin di patung iblis besar, katakan padaku, aku ingin melihat apa metafisika dapat dibandingkan dengan formula bayangan Yi aku. Suyun sedikit terkejut. Dia hanya ucapan yang tidak disengaja, tetapi dia tidak ingin daya saing iblis besar menjadi begitu serius. Namun, sejak dia membuka mulutnya, Suyun akan membuat pihak lain marah jika dia tidak mengatakannya. Sekarang buka mulutmu. Baru saja memasuki makam kuno, generasi muda beruntung diwarisi oleh beberapa iblis besar dari sekte iblis sejati. Salah satu iblis besar mewariskan metode mental tertinggi, formula Yin Yang Fiantin, kepada generasi yang lebih muda. Meskipun yang lebih muda generasi tidak tahu mana yang lebih tinggi atau lebih rendah dari dua formula, generasi muda berpikir bahwa metode mental itu tidak buruk. Oh, formula Yin Yang Fiantin, iblis mengucapkan sepatah kata dalam hati, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Keterampilan ini pasti luar biasa. Mantra keterampilan mental mencakup alam semesta dan ki menelan dunia. Ada keindahan tak berujung dalam misteri. Itu pasti keterampilan misterius yang bisa disentuh orang biasa. Suyun benar-benar beruntung menyentuhnya hari ini. Tapi meskipun skill ini misterius, aku tidak bisa memfitnah skill yang diturunkan oleh para pendahulu lainnya. Oleh karena itu, di dalam hati generasi muda, tidak ada metafisika terkuat. Iblis besar mendengarkan, diam sejenak, dan Xuaner berkata sambil tersenyum, meskipun ini sedikit munafik, aku suka karaktermu.
Lalu, di hatimu, selalu ada metafisika terkuat. Terkuat. Suyun tertegun, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, yang terkuat bukanlah Xuanzu, tetapi kegigihannya sendiri. Selama ketekunan, semuanya bisa menjadi yang terkuat. Betul sekali, iblis besar setuju. Tetapi pada saat dia berbicara, patungnya sudah mulai membusuk. Suyun tahu bahwa semua yang ditinggalkan iblis besar di makam kuno mulai menghilang perlahan. Dia juga menyelesaikan misinya, dan sisanya hanya bisa diserahkan kepada orang-orang di kemudian hari. Ngomong-ngomong, iblis muda. Tepat ketika patung itu akan bubar, suara itu keluar lagi, meskipun tidak sekeras sebelumnya. Apakah kamu punya saran, Penatua? Biarkan aku bertanya padamu, kamu dulu mengendalikan begitu banyak pedang terbang. Ini tidak seperti pertahanan pedang biasa. Pertahanan pedang macam apa yang kamu pelajari? Formula pedang tanpa batas. Suyun berbisik dengan sungguh-sungguh. Formula pedang uji. Iblis besar itu terkejut. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik ini, Penatua? Mengapa kamu tidak mencium bau seni membunuh? Suara itu berangsur-angsur berkurang, patung iblis besar itu berangsur-angsur membusuk, dan semuanya berangsur-angsur menghilang dan bubar. Seni membunuh. Kenapa yang lebih tua berkata begitu? Kenapa? Suyun buru-buru berteriak, tetapi iblis besar itu telah menghilang dan tidak bisa lagi menjawab keraguan Suyun. Suyun melihat ini dan tercengang. Kepalanya penuh dengan kebingungan. Seni membunuh. Ilmu pedang kebanyakan membunuh orang, belum lagi ilmu pedang. Bukankah tujuan akhir dari formula Ying Yi ini juga untuk membunuh orang? Tapi kenapa iblis berkata seperti itu? Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Mari kita lihat misteri Ying Yi Jue. Setelah berpikir, Suyun duduk dan mulai memikirkan formula bernas dan metode mental yang dia lihat sebelumnya. Damas berwarna-warni menari di seluruh langit. Sekarang damas berwarna-warni telah menjadi merah darah. Bau darah di udara tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ada mayat di tanah. Adegan mengerikan membuat orang gemetar. Su Qinger berdiri diam di udara, dengan Cailing di sekelilingnya, dan semburan roh jahat beriak di udara. Pada saat ini, di depan Su Qinger, masih ada sosok indah yang berdiri. Dia memiliki gaun merah muda, wajahnya yang halus sedikit pucat, dan kepala panjang merah mudanya berantakan saat ini. Meskipun dia sangat lemah, dia masih membuka tangannya, terlihat serius dan serius, menatap gadis di depannya, dan berkata dengan suara lemah dan terengah-engah, berhenti bersandar. Kamu tidak bisa melanjutkan, atau kamu akan mengubur dirimu sendiri. Namun, gadis itu menutup telinga dan terus terbang ke depan. Sepertinya dia mengabaikan gadis pink itu dan berencana untuk melompat langsung ke belakang. Di kejauhan, ada orang-orang dari kerajaan peri yang terbang dengan tergesa-gesa. Damas berwarna-warni menari dengan tidak teratur. Tampaknya mereka telah mengunci target dan siap beraksi kapan saja. Tetapi pada saat ini, saudara perempuan Sangguan yang memimpin dalam bergegas ke depan Cailing. Jika kamu membunuhku lagi, bunuh aku. Sangguan Mei yang menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya sedikit. Dia tegas dan bertekad. Kamu berasal dari istana peri awan Tuhan kami. Kamu membunuh orang-orang itu dan menjadikan istana peri kami musuh negara peri bulan ungu. Namun, itu bukan salahmu. Ini semua salahku. Sekarang kamu seperti ini, dan aku tidak kompeten sebagai master. Jika kamu membunuhku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebenarnya, kata-kata ini sangat tidak berdaya. Namun, saudara perempuan Sangguan yang tidak punya pilihan. Jika dia mengabaikan Su Qinger, konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat itu, tidak hanya istana peri Shenyun yang akan terlibat, tetapi lebih banyak orang akan terlibat. Namun, saat ini, dia tidak memiliki cara untuk menghentikan Su Qinger, yang memiliki kekuatan luar biasa. Aku khawatir itu mungkin untuk menaklukkan Su Qinger setidaknya dengan datang ke Master Ling Xuansheng. Namun, begitu bebek saudara perempuan Sangguan mendekat, dia terjerat oleh sutra berwarna-warni dan melemparkannya ke samping. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tubuh lemah bebek saudara perempuan Sangguan segera terbang keluar. Sun Zian di bagian bawah melihatnya dan mengubah wajahnya. Dia melompat dan menangkap bebek saudara perempuan Sangguan di udara. Adik perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakak bela diri yang lebih tua. Adik perempuan Sangguan yang menstabilkan tubuhnya, tetapi dia menggigit giginya, melepaskan diri dari matahari Zian, dan bergegas ke Su Qinger lagi. Tetapi, gelar Su Qinger terlalu cepat. Dia menarik Cailing dan bergegas langsung ke para ahli abadi itu. Cailing seperti naga dan berguling. Seseorang terjerat dan terkoyak menjadi daging cincang dalam sekejap. Bang! Ada suara bising. Saudari Sangguan yang melihat bahwa Cailing meledak lagi dan berubah menjadi ratusan cara. Dia bergegas ke arah orang-orang dan segera berteriak, tidak. Tubuh kurus itu bergegas ke tengah-tengah ayas berwarna mengerikan itu dan langsung menutup matanya. Langkahnya mengejutkan. Adik bela diri yang lebih muda. Sun Zian menangis dengan air mata di hati dan paru-parunya. Sun Zian mencari kematian. Serangan Cailing sangat ganas, seolah-olah dia tidak akan berhenti sama sekali. Terlebih lagi, Su Qinger hanya memiliki sedikit pengendalian diri bawah sadar saat ini, yang hampir dapat diabaikan. Bagaimana dia bisa menerima situasi ini? Ini adalah bunuh diri total.
Sun Zian tahu mengapa saudara perempuan Sangguan yang ingin melakukan ini, karena begitu dia melakukannya, dia tidak hanya bisa menghilangkan kebencian antara Istana Peri Senyun dan negara Peri Ziyue, tetapi juga membuatnya layak untuk Su Qinger. Begitu dia meninggal, kerajaan Peri Bulan Ungu sama sekali tidak mengatakan apa-apa, dan dia juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang master. Namun, kekuatannya terlalu lemah untuk menghentikan semua ini. 872. Cai Ling bergegas dengan momentum yang sangat mengerikan dan mendekati bebek saudara perempuan Sangguan. Tubuhnya yang halus akan terjerat oleh Cai Ling yang mengerikan, hampir dalam sekejap. Namun, saat ini, panggilan berhenti. Saudari Sangguan yang telah menutup matanya. Dia tidak berani melihat semua ini. Dia harus menghentikan semua ini. Namun, dia tidak memiliki kemampuan yang cukup dan hanya bisa mengandalkan metode bodoh ini. Tapi yang menarik adalah Su Qinger berhenti. Cai Lingnya hampir berhenti pada saat dia hendak menyentuh bebek saudara perempuan Sangguan. Roh jahat yang mengerikan itu berayun turun dari Cai Ling dan meniup seluruh tubuhnya, tetapi tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Pada saat itu berhenti. Saudari Sangguan yang menutup matanya. Namun, setelah menunggu lama, dia masih tidak bisa merasakan napas yang mengerikan. Jejak keraguan muncul di hatinya dan akhirnya berani membuka matanya. Namun, begitu dia membuka matanya, yang muncul di matanya adalah wajah Qinger yang sangat pucat. "Tuan, pergi." Suara yang hampir lemah itu keluar dari bibir cerinya yang kering. Kekuatan Dewa Bulan di tubuhnya dengan cepat mereda. Sutra berwarna itu pecah dan berubah menjadi kerikil, dan semua pakaian indah di tubuhnya berserakan. Orang-orang pulih, dan kemudian jatuh dari langit seperti layang-layang yang rusak dan pingsan dalam keadaan koma. "Qinger!" Adik perempuan Sangguan yang berteriak serak, terlepas dari cederanya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk bergegas, memeluk Su Qinger dengan erat, dan kedua wanita itu jatuh bersama. Sun Zian secara alami tidak akan duduk. Dia buru-buru mendesak Xuan Qi, menyeret mereka ke bawah dan meletakkannya perlahan. "Ini damai akhirnya. Adik bela diri yang lebih muda, apakah kamu baik-baik saja?" Sun Zian berteriak gugup. "Aku baik-baik saja, kakak senior." Saudari Sangguan yang perlahan membuka matanya dan menatap Su Qinger di lengannya. Ada jejak kesedihan di matanya, meskipun kesadaran Qinger terendam oleh energi, dia tidak pernah menyakitiku pada saat berikutnya. Dapat dilihat bahwa dia tidak sepenuhnya ditelan oleh energi. Menurut akal sehat, ini tidak mungkin. Kesadaran tenggelam dan hampir semua kemampuan berpikir hilang. Tubuh hanya akan dikendalikan oleh energi ini sampai mundur. Energi yang baru saja dibuang masih berlimpah dan kuat. Untuk sementara, tidak akan pernah seperti ini, kata Sun Zian terkejut. "Kakak bela diri yang lebih tua, ini bukan waktunya untuk mengatakan ini. Kita harus pergi." Saudari Sangguan yang berkata dengan lemah, janda permaisuri Liu sama sekali bukan orang biasa. Meskipun dia bukan musuh Qinger, dia tidak bermaksud bahwa Qinger akan menjadi musuh di dunia. Setelah janda permaisuri Liu bertanya kepada seorang ahli untuk menaklukkan Qinger, situasi Qinger akan berbahaya. "Kamu benar. Selain itu, Qinger juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sekarang dia tidak sadarkan diri untuk sementara. Kurasa dia mengeluarkan kekuatan potensial di hatinya pada saat kritis dan untuk sementara mendorong kembali menelan energi, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak menahan kesadarannya, tetapi memaksa kemampuan tindakannya untuk tertidur lelap. Jika dia bangun, dia takut energinya tidak akan hilang, dia tidak akan pernah kembali ke penampilan Su Qinger. Adik bela diri yang lebih muda, situasi di sini rumit. Kamu dan aku sebaiknya kembali ke Istana Peri dan menemukan tuannya terlebih dahulu." "Bagus." Kakak Sangguan yang mengangguk. Dia ingin membantu Qinger, tapi dia tidak punya kekuatan. Untungnya, Sun Zian punya banyak cara. Dia mengeluarkan senjata ajaib yang tidak diketahui dan menerapkannya pada Su Qinger. Itu adalah kain kasa yang berkilauan dan tembus pandang. Itu cantik. Itu berkibar di masa lalu dan membungkus Qinger. Tubuhnya seringan kain kasa. Sun Zian segera meraih Qinger dan dengan cepat pergi dari sini dengan bebek saudara perempuan Sangguan. Karena kekacauan sebelum Su Qinger, orang-orang di Istana Kekaisaran dievakuasi. Ada beberapa yang tersisa, apakah itu pelayan atau pengawal? Tubuh saudara perempuan Sangguan yang masih sangat lemah dan situasinya tidak optimis. Negara bagian Sun Zian juga miskin. Selain itu, mereka harus melarikan diri dengan Su Qinger. Kecepatan mereka tidak bagus. "Kakak bela diri yang lebih tua, aku minta maaf untukmu kali ini. Jika aku tidak memimpin Qinger ke sini, kamu tidak akan melakukannya. Adik bela diri yang lebih muda, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu dan aku tidak bisa mengharapkan dan mengendalikan perkembangan hal-hal seperti ini. Jika kita bisa menyelamatkan Qianer, kita bisa mencegah situasi ini terus terjadi dengan serius. Karena itu, jangan salahkan. Diri kita terlalu banyak sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menebusnya." Sun Zian berbisik. Kakak Sangguan yang mengangguk. Bahkan, dia melihat rasa sakit di hati kakak perempuannya. Sun Gonghu dibunuh oleh Qinger, dan janda permaisuri Liu dipaksa oleh Qinger. Sekarang Su Qinger telah lama menjadi musuh negara Peri Bulan Ungu. Aku khawatir Sun Zian juga terlibat. Namun, Sun Zian tetap memilih untuk membantu saudara perempuan Sangguan Yang dan Su Qinger. Kedua pria itu bergegas maju dengan Su Qinger agak jauh. Sun Zian bertanya, "Adik bela diri yang lebih muda, bisakah kamu menghubungi Sifu?"
Tidak, saudari Sangguan yang menggelengkan kepalanya, token aku telah disita. Jika aku dapat menghubungi ibu aku akan memberitahu dia di penjara sebelumnya. Kalau begitu, ayo pergi keluar Xiandao dan berjalan menuju gerbang perbatasan. Mungkin kita bisa bertemu Sifu. Terlalu berbahaya untuk tinggal di Pulau Peri. Aku berharap segera, bala bantuan yang dipanggil oleh Janda Permaisuri akan mulai mengejar dan membunuh King. Ayo mengungsi dengan cepat. Di makam yang gelap, sesosok-sosok melintas melalui patung yang dingin dan mengerikan. Sosok itu cerah dan gelap, menjulang dan berkedip-kedip, seperti hantu. Ini adalah Suyun di bawah formula Yingyi Jue, bukanlah seni tembus pandang yang sederhana. Ini adalah kombinasi dari tembus pandang dan ilusi. Kekuatan sebenarnya adalah untuk berubah demi perubahan. Bersembunyi dari persembunyian tidak hanya untuk menipu mata orang, tetapi juga untuk menyembunyikan pikiran dan jiwa orang dalam arti yang besar. Gaib sederhana adalah untuk mengkomunikasikan bentuk tubuh kamu dengan pemandangan sekitarnya untuk mencapai tujuan menyembunyikan bentuk tubuh kamu. Inti dari formula permainan bayangan adalah untuk menutupi semua pemikiran dan kesadaran yang ada di sekitar, berasimilasi dengan kesadaran spiritual mereka, dan sepenuhnya menghapus keberadaan mereka dalam pikiran mereka. Dengan kata lain, ketika seseorang berhasil diliputi oleh formula permainan bayangan, kesadarannya berada dalam masalah. Dia tidak akan tahu bahwa ada orang bernama Suyun di dunia yang tidak tahu siapa dia menghadapi musuh saat ini. Pikiran mereka yang bingung membuat mereka bingung dan bingung. Momen ini adalah momen ketika kekurangan terbuka. Apa yang membuat orang merasa tidak enak adalah bahwa formula Yingyi menganggap kultivasi sebagai kekuatan, yaitu, bahkan orang terbaik pun tidak dapat beruntung dengan formula Yingyi. Tentu saja, kondisi peluncuran Yingyi Jue sangat keras, yang masih membutuhkan penelitian dan latihan terus-menerus. Namun, Suyun, yang telah menguasai teknik pedang ekstrim, teknik pedang Feng Shen, Yin Yang Fiantin Jue dan Yingyi Jue, lebih dari cukup untuk menghadapi ujian iblis besar ini. Dengan perlindungan jubah kekaisaran suci, ujian yang ditetapkan oleh iblis-iblis besar ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Seiring berjalannya waktu, patung-patung iblis besar membusuk satu persatu. Suyun, yang telah mengambil banyak ramuan ajaib yang ditinggalkan oleh iblis-iblis besar, sekeras baja. Tidak hanya kultivasinya melonjak, kekuatannya melonjak, kecepatannya melonjak, dan ki misteriusnya melonjak, tetapi bahkan Suyun telah meningkat ke tempat yang sangat mengerikan. Saat ini, dia hanya berjarak satu langkah dari Santa Lingxuan. Situasi apapun akan membuatnya hancur lebih dulu. Dia diberkati dengan jubah kekaisaran suci, kekuatan Long Mingzu dan Master Tai saling melengkapi. Kecepatan kultivasi mereka melompat ribuan mil. Sekarang mereka memiliki warisan dari 100 iblis ini. Naga memasuki elang laut dan melayang di udara tanpa menahan diri. Dia tidak tahu berapa banyak patung sihir besar yang dia tantang. Dia hanya melihat bahwa semakin sedikit patung di ruang terbuka dan semakin banyak hal yang dia dapatkan. Pil itu langsung ditelan ke perutnya. Dia tidak memiliki keraguan untuk waktu yang lama. Perasaan lonjakan kekuatan itu memabukkan. Tidak ada lagi iblis yang tersisa. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Dia mendapat manfaat dari iblis-iblis besar ini. Seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki level Lingxuan Shen. Waktu sangat ketat di sini. Sejumlah besar pil yang dia telan sebelumnya belum dicerna. Begitu dia meninggalkan makam kuno, dia segera menutup pintu untuk kultivasi. Aku takut kultivasinya akan meningkat tajam. Pada saat ini, visi Suyun tiba-tiba melirik sesuatu. Dia melihat ke ujung yang lain, tetapi melihat saluran merah gelap tidak jauh dari tempat terbuka. Saluran itu memancarkan bau energi yang kuat. Ketika dia melihatnya dengan cermat, sepertinya menjadi tempat di mana susunan energi diatur. Melihat ini, Suyun sangat gembira dan bergegas. Di dekat sini, dia mengangkat tangannya, melepaskan sedikit ki misterius dan berkorban di jalan merah darah. Udara gelap terbang keluar, dan jalan merah darah segera menyemprotkan banyak cahaya merah. Energi yang bergejolak seperti matahari musim dingin, yang membungkus Suyun hangat betapa banyak energi. Siapa yang melakukan ini? Dia berjongkok dan membelai jalan merah terang, tapi menemukan bahwa susunan persegi panjang terukir di bagian bawah jalan. Seberapa mahir seseorang dalam arai? Sebagian besar arai bulat, dan arai persegi tidak kondusif untuk aliran energi. Ini juga akan menghalangi arai itu sendiri. Arai akan mengerahkan kekuatannya untuk sebagian besar. Mengapa kita harus mengatur arai ini? Suyun berpikir sejenak dan berani berjalan di jalan panjang berwarna merah darah. Fakta telah membuktikan bahwa apa yang dia duga tidak salah. Jalan panjang penuh energi dan ki misterius. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dia mengamati sekeliling, duduk bersila dan bermeditasi. Begitu pria itu duduk, jalan itu tiba-tiba menjadi merah, dan sepertinya diaktifkan. Energi dilepaskan dari bagian itu, dan diserap oleh Suyun. Dia seperti lubang hitam dan mulai menyerap semua energi di tempat yang diberkati ini. Itu murni dan tidak alami, seperti esensi yang ditinggalkan oleh orang-orang. Ini luar biasa. Perlahan-lahan, lingkaran cahaya putih tiba-tiba meledak di tubuhnya. Rambut, alis, dan pupil orang-orang semuanya meledak menjadi cahaya kemasan. Matahari kecil dan bulan kecil tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Matahari dan bulan kecil segera berputar di sekitar kepalanya, dan kekuatan misterius yang tak ada habisnya berdesir bola-balik. Promosi, Orang Suci Lingxuan. 873. Energi ini sangat agung, dan itu adalah gas ajaib yang sangat murni. Tampaknya secara sadar mengebor ke dalam tubuh Suyun. Itu hanya disiapkan khusus untuk para praktisi yang datang ke sini.
Pembuluh darah seluruh tubuh Suyun didukung oleh gas ajaib kelas atas ini. Kesenangan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tingkat pertumbuhan kultivasi sangat jelas. Tapi yang lebih jelas dari ini adalah tanah merah darah di bawah tubuhku. Dengan promosi Ling Xuan Shen, kemampuan semua aspek melonjak lagi, terutama Xuan Qi. Saat ini, Lingyan semuanya telah menunjukkan warna emas. Itu tidak hanya menghasilkan Xuan Qi yang lebih besar dan tebal dari sebelumnya, tetapi juga kekerasan Lingyan melebihi imajinasi Suyun. Denyut nadi Qi meningkat satu lingkaran, dan orang gila Lingyan menghasilkan Xuan Qi. Dalam sekejap mata, penyimpanan Xuan Qi di tubuh Suyun meningkat 100 kali lipat. Kesenjangan kekuatan antara Kaisar Ling Xuan dan Santo Ling Xuan jelas dalam penyimpanan Xuan Qi. Matahari dan bulan seperti roda, berputar-putar, dan alam semesta tampaknya dihasilkan di atas kepalanya. Secara alami, dia adalah yang terbaik, tercepat, dan semuanya terpusat padanya. Ini adalah langkah dari Fana ke Shen. Merupakan langkah di luar kebiasaan. Ini adalah langkah paling dasar untuk menyentuh Dewa Peri yang tidak terjangkau. Pada saat ini, Suyun menemukan bahwa mata dan matanya akan terbuka. Sebelum dia melihat dunia, dia sepertinya melihat melalui celah, tetapi sekarang dia melompat keluar dari celah dan melompati langit untuk mengabaikan segalanya. Keadaan dan perasaan seperti apa yang seharusnya. Selama sekitar 4 jam, matahari dan bulan berangsur-angsur tenggelam dan jatuh ke penutup langitnya, seolah menyatu dengannya. Cahaya putih di sekelilingnya meledak dan menghilang ke kejauhan. Dia perlahan membuka matanya, yang tertutup dan terbuka seperti 100 reinkarnasi, ribuan tahun terbang. Dia mengangkat tangannya dan menjabatnya. Jari-jarinya bergerak sedikit, tetapi ada momentum bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Ini adalah perubahan. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam. Ranah Ling Xuan Shen tidak mudah baginya untuk mengerti. Perubahan ini diberikan oleh kekuatan langit dan bumi, seperti pertumbuhan normal manusia. Dalam proses pertumbuhan, masih banyak hal yang harus dipelajari. Shen Ling Xuan yang baru saja dipromosikan tidak akan pernah bisa mengalahkan Shen Ling Xuan yang telah sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri. Menurunkan merek terkenal dunia Jiwu, itu menunjukkan bahwa itu adalah alam spiritual yang luar biasa. Kekuatan tempur telah melonjak ratusan ribu. Saat ini, itu adalah 590 ribu, dan peringkatnya telah melonjak dengan liar, mencapai kurang dari 500 ribu. Tunggu. Dalam 500 ribu. Bisakah dikatakan bahwa ada lebih dari 500 ribu orang suci spiritual di 10 ribu alam surga? Suyun mengerutkan kening. Kesempatan seperti apa yang harus diambil untuk memasuki ranah ini? Apakah ada begitu banyak orang yang mampu di surga? Tapi, apakah statistik dari merek terkenal ini akurat? Apa kategori statistiknya? Apakah itu hanya berdasarkan batas-batas surga? Aku khawatir sebagian besar antarmuka abadi tidak termasuk dalam statistik, bukan? Aku khawatir yang abadi memiliki lebih dari kultivasi Xuan Sheng spiritual. Saat ini, tanahnya abu-abu dan gelap, dan semua energi di dalamnya diserap oleh Suyun, seperti dupa yang dibakar. Secara bertahap, energi murni menjadi tipis. Suyun membuka matanya dan melihat ke depan, tetapi melihat bahwa paruh kedua jalan masih cerah. Dia segera bangkit dan berjalan menuju ujung yang lain. Tetapi, pada saat dia menginjakkan kaki di paruh kedua jalan merah darah, dingin yang menusuk tulang tiba-tiba naik, dan langsung memenuhi seluruh tubuh Suyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia merasakan sesuatu di depannya, segera mencabut pedangnya yang mati dan menatap ke depan. Roh jahat. Gas darah. Tampaknya ada dua bau aneh bercampur dan berayun di sini. Klik. Pada saat yang sama, sebuah suara samar melayang, yang sangat menyengat di tempat yang sunyi dan kosong ini. Saraf Suyun menegang. Siapa? Dia berteriak dengan suara rendah. Namun, tidak ada jawaban di tempat gelap di sana. Hanya suara, klik-klik, yang terdengar. Itu tampak seperti langkah kaki, tapi itu sangat membosankan. Suara ini, Suyun tiba-tiba memiliki secercah cahaya di otaknya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Dia dengan cepat melihat ke belakang, tetapi hanya ada beberapa patung yang tertinggal. Posisi kamu saat ini, apakah bagian belakang ruang terbuka? Patung-patung itu sebelumnya memiliki peringatan, meminta diri mereka sendiri untuk tidak memprovokasi patung di belakang. Bisakah kamu mengatakan, suara ini? Bunyi letusan kecil. Pada saat ini, suara aneh itu telah berhenti. Suyun melihat ke ujung jalan merah darah yang panjang dan melihat patung abu-abu berdiri di ujungnya. Patung itu tidak mengenakan baju besi atau senjata sihir. Segala sesuatu tentang itu adalah ukiran batu, pedang ukiran batu, pakaian ukiran batu, daging dan tulang pahatan batu, anggota badan dan kepala ukiran batu. Ukiran batu. Patung iblis besar. Tubuh orang ini lebih bersih dari wajah Suyun. Apa gunanya dia mengalahkan orang seperti itu? Dia menatap Suyun dengan tenang, matanya merah, wajahnya sangat tampan dan heroik, dan rambut panjangnya yang dicor di atas batu tersebar di bahunya. Meskipun itu hanya pahatan batu, dia bisa membayangkan bahwa pemilik aslinya adalah manusia iblis yang sangat alami dan tampan. Tapi yang mengejutkan Suyun adalah, patung-patung lain tidak bisa bergerak. Mengapa patung ini datang dengan sendirinya? Apakah itu orang yang hidup? Patung-patung lain masih berdiri. Itu bisa datang ke Suyun. Apakah kamu siap?
Patung itu mengangkat pedang batu di tangannya, dengan bilah menghadap ke tanah, dan meledakkan roh jahat dan permusuhan. Puan, kamu. Setelah 10 napas, aku akan melancarkan serangan. Kamu punya dua pilihan, satu melarikan diri dan yang lainnya mati. Bersiaplah. Ukiran batu membuat suara lagi. Namun, Su Yun terkejut. Melarikan diri, mati. Apa artinya? Apakah kamu mengatakan kamu harus mati jika kamu tidak melarikan diri? Apa-apaan? Sebelumnya, iblis besar itu penyayang. Dengarkan nada bicara orang ini, mengapa sepertinya dia ingin dibunuh. 5 bunga. Pada saat ini, ukiran batu mengeluarkan suara lagi. Jangan beri waktu untuk memikirkannya. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih banyak. Su Yun berpegangan pada pedang yang mati dan menyimpan ki misterius. Kekuatan yang melonjak berkumpul di jubah kekaisaran suci di tubuhnya. 4 bunga. Ukiran batu berlanjut, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. 3 bunga. Mata Su Yun membeku. 2 bunga. Wow. Sejumlah besar gas hitam tiba-tiba muncul di depan ukiran batu, yang dengan cepat mengembun menjadi bentuk seseorang, dan kemudian dengan cepat bersandar pada ukiran batu. Ukiran batu membuka lengannya, dan orang-orang yang diubah oleh gas hitam juga membuka lengan mereka. Satu ukiran batu dan satu gas hitam saling tumpang tindih. Hampir dalam sekejap, Su Yun merasakan momentum yang melonjak datang ke wajahnya. Udara hitam tumpang tindih dengan ukiran batu. Ada banyak asap hitam di sekitar ukiran batu, dan di belakangnya, sayap hitam yang mengerikan dan besar terbentang. Sayap ini seperti sayap kelelawar. 10 sabit gelap seperti tulang ajaib ditutupi dengan film, yang sangat menakutkan. Satu nafas. Ukiran batu itu sepertinya sudah selesai persiapannya. Dia menatap Su Yun di sana dan membuat suara tebal seperti stres. Dalam sekejap, tirai hitam besar muncul di sekelilingnya, yang persegi dan besar, langsung menyelimuti Su Yun dan dia. Ketika tirai muncul, Su Yun mendapati dirinya berada di dunia yang aneh dengan ukiran batu. Dunia gelap dan tidak ada apa-apa. Tidak ada makam kuno atau patung lain di bumi hitam dan langit hitam. Menjadi nyaring. Ada suara keras di telinganya, dan kemudian dia melihat bahwa ukiran batu itu bergegas, sayapnya bergerak, dan kecepatannya hampir tidak responsif. Ketika Su Yun kembali, pedang batu telah diledakkan di dadanya. Dong! Su Yun terbang keluar. Kecepatannya mengerikan. Dong! Su Yun terbang kembali hampir beberapa kilometer dan menabrak tirai di tepinya. Dia batuk 2 kali dan segera berdiri. Kekuatan suci dari jubah kerajaan suci telah didesak. Jika tidak ada jubah kerajaan suci dalam serangan tadi, Su Yun takut sebuah lubang besar akan meledak dari dadanya. Suara mendesing. Pada saat dia berpikir, angin kencang di telinganya mulai bertiup lagi, dan roh pembunuh memenuhi udara. Keberadaannya benar-benar membunuh sang jenderal lagi. Saraf Su Yun tegang, kecepatannya dipercepat hingga batasnya, dan langkahnya mundur. Orang-orang seperti hantu dan menghindari dengan cepat. Pada saat yang sama, tangan kirinya berbalik, formula Yin Yang Fiantin diaktifkan, dan fluktuasi mental menyebar seperti riak. Tanpa diduga, ukiran batu tiba-tiba mengguncang lengannya, pedang itu berbalik ke tanah, dengan keras mengguncang langit dan meraung, 5 hari ajaib. Ledakan. Suara keras meledak di benak Su Yun. Tubuhnya bergetar 2 kali tanpa sadar. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan dia merasa pusing. Riak spiritual yang berayun di sana langsung pecah. Apa? Dia melanggar formula Yin Yang Fiantin. Mata Su Yun melebar dan dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Makna sengit ini keji, seolah-olah ada bilah pedang di udara. 10 iblis membunuh Tuhan. Ukiran batu melompat tinggi, memegang pedang di kedua tangan, dan memotong Su Yun di udara. Ketika ukiran batu hampir jatuh ke tanah, 10 ilusi besar Dewa Iblis tiba-tiba muncul di belakangnya. Masing-masing ilusi Dewa Iblis ini tingginya 10.000 meter, seperti pilar Optimus. Setiap ilusi Dewa Iblis mengulurkan tangannya, mengubah pedangnya menjadi tangan dan menyerang Su Yun. 10 dewa jahat ditembak pada saat yang sama. Langkah ini akan menghancurkan langit dan bumi. Dibandingkan dengan ukiran batu ini, patung Great Demon sebelumnya adalah pediatri. Mata Su Yun sangat dingin, dan ekspresinya menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Dia menatap pedang 10 tangan yang jatuh, dan pedang batu yang diukir. Dia melangkah maju dengan satu kaki, menggenggam pedang mati dengan satu tangan dan langsung menuju ke langit. Perisai Roh Kudus. Raungan meletus dari mulutnya. Bang dan kekuatan ilahi meletus dan perisai ilahi berwarna-warni dikorbankan dengan itu sebagai pusatnya. Dong! Pedang iblis dan pedang ukiran batu memotong tubuh pedang mati pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang melonjak di langit menyebar ke seluruh tubuh Su Yun di sepanjang pedang yang mati, dan kemudian menyebar ke bumi. Dunia hitam yang dibayangkan oleh ukiran batu bergetar liar, dan pasir serta batu-batu berterbangan seperti akhir dunia. Kekuatan mereka luar biasa. Jika perang ini di makam kuno, aku khawatir pukulan ini akan mengubah makam kuno menjadi debu. 874. Pedang batu dan pedang mati menemui jalan buntu. Kekuatan pihak lain sangat mengerikan sehingga mereka hampir ingin mematahkan Su Yun dan membelah Su Yun menjadi 2. Namun, Su Yun tidak pernah memberinya kesempatan. Dengan gelombang backhand tangan kirinya, pisau hitam muncul di telapak tangannya seperti trik sulap.
Lengan kirinya bergetar 12 kali dalam jarak yang sangat kecil, dan kekuatannya meningkat dalam sekejap, dan kemudian menghantam bahu pahatan batu itu seperti embusan angin. Dong! Kekuatan ukiran batu semuanya terkonsentrasi pada pedang batu. Tidak terduga bahwa Suyun memiliki kekuatan cadangan untuk meluncurkan serangan ini. Pisau hitam itu memotong bahunya, dan ukiran batu itu segera terbang keluar dan jatuh tidak jauh. Pedang Suyun Song, memegang pisau dan pedang, memaksanya lagi. Faktanya, kekuatan Suyun sendiri tidak digunakan untuk melawan pedang barusan, tetapi kekuatan dari perisai Roh Kudus. Perisai Roh Kudus dapat memulihkan segalanya. Ketika ukiran batu meraung, kekuatannya telah pulih kembali. Namun, yang mengejutkan Suyun, orang ini secara paksa mengimbangi kekuatan yang dipantulkan dari Suyun dengan kekuatan kasar. Dari titik ini, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan ukiran batu cukup kuat terhadap langit. Aku khawatir itu bisa menghancurkan gunung dan laut dengan tangan kosong. Kekuatan yang kuat berarti tubuh fisik yang kuat. Orang seperti itu sering lemah dalam semangat, tapi kenapa? Bisakah dia mematahkan Formula Yin yang Viantin dengan begitu mudah? Suyun membawa pedang, dan pedang hitam itu menekan tubuh pedang yang mati. Dia mendorong semua kekuatannya dan memotong pedang bersama-sama. Namun, ledakan. Pisau hitam itu menghantam tanah dengan pedang mati. Ini kosong. Wajah Suyun menegang dan tiba-tiba berbalik, tetapi dia tidak tahu kapan ukiran batu muncul di belakangnya. Kecepatan ini, aku tidak tahu seberapa cepat dari diri aku sendiri. Wajah Suyun berat. Dong. Ukiran batu itu mengangkat kakinya dan menendang dadanya lagi. Kekuatan yang melonjak membuat pasang surut gempa bumi kosong, dan orang-orang juga terbang keluar. Dia berbalik di udara, menusukkan pedang ke tanah, menyeretnya kembali, dan pedang itu mengeluarkan 2 selokan panjang. Terlalu cepat, dan kekuatannya luar biasa, ditambah dengan kekuatan yang bagus. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa diatasi? Hampir tidak ada tempat yang lemah, dan semangat, dan kemauan bisa disebut puncak. Apakah ukiran batu ini hanya sepenggal kesadaran dari iblis besar? Jika demikian, lalu, kekuatan apa yang seharusnya dimiliki oleh iblis besar itu? Aku takut, bisakah itu dibandingkan dengan tulang panjang asli dan iblis Yin? Ukiran batu itu mengangkat pedang di tangannya. Mata merah darahnya penuh dengan semangat pembunuh. Dia menatap Suyun, dan suara gemetar jiwa orang keluar dari tubuhnya. Berdengung. Ada suara mendengung di kepala Suyun, sangat menyakitkan. Panggil tubuhmu atas namaku. Pada saat ini, ukiran batu berbisik, dan pedang batu di tangannya menghasilkan rantai besi gelap. Salah satu ujung rantai besi melilit tubuh pedang, dan ujung lainnya terhubung ke bumi. Dia mengambil pedang batu dan mengayunkannya tiba-tiba. Wow! Rantai besi ditarik, dan bumi langsung terkoyak oleh rantai besi. Kemudian bergetar, retakan melebar dan sejumlah besar pasir dan batu berjatuhan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan jurang yang mengerikan. Rantai besi tergantung seperti tali pancing di jurang, dan aku tidak tahu di mana mata rantai di ujungnya. Merayu. Pada saat ini, isak tangis keluar dari jurang. Apakah kamu memanggil sesuatu? Suyun melompat mundur, lengannya terangkat, dan beberapa kilat jatuh di sekelilingnya. Dong, 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 dong. Semua raksasa tulang iblis dipanggil dan berdiri di belakangnya. Pada saat ini, 2 tangan hitam besar terentang dari jurang. Kedua tangan ini menerjang api sihir yang ganas, yang sangat mengerikan. Mereka mendukung bumi di kedua sisi, dan kemudian melakukan upaya untuk memecahkan jurang. Kemudian kepala yang mengerikan keluar dari sana. Pada saat ini, ada patung dengan tanduk sapi dan 4 mata merah seukuran lentera. Itu ditutupi dengan daging hitam, rambut putih di kepalanya, dan tubuhnya seperti bintang, tetapi penuh dengan gas dan kekuatan ajaib yang mengerikan. Seluruh anak itu seperti dewa iblis neraka. Setelah keluar dari jurang dan menginjak bumi, itu kuat dan mendominasi. Ini memberi orang perasaan yang tak terkalahkan, terutama bau yang dipancarkan darinya. Itu hanya menakutkan dan tidak berani melahirkan ide perlawanan. Saat ini, ujung lain dari rantai besi pada pedang di tangan pahatan batu diikat ke hidungnya, seperti tali kuda. Ukiran batu melompat ke atas kepala Dewa Iblis, menari beberapa pedang, dan rantai besi berayun. Dewa Iblis bergerak, membuat raungan memekakkan telinga, dan berjalan menuju Suyun selangkah demi selangkah. Bentuk Dewa Iblis hampir sama dengan raksasa tulang ajaib. Suyun tidak sopan dan melambaikan tangannya. Raksasa tulang ajaib bergegas bersama. Ki misteriusnya mengendalikan raksasa tulang iblis. Raksasa dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok membunuh Dewa Iblis untuk menahannya, dan kelompok lain pergi mencari ukiran batu. Tetapi, ketika raksasa tulang iblis ini mendekat, Dewa Iblis memimpin. Itu memutar tubuhnya, mengangkat tinjunya dan tiba-tiba melemparkannya ke depan. Lengan tebal yang tampaknya tidak panjang itu terbang ke depan seperti karet gelang dan langsung mengenai raksasa tulang iblis depan. Dong! Raksasa itu terbang keluar seperti bola dan menabrak raksasa di belakangnya. Kedua raksasa itu berubah menjadi berantakan. Ki misterius di tubuh Suyun terkejut, tetapi dia tidak takut dengan itu dan mendorong 2 raksasa lainnya mendekati Dewa Iblis untuk bergegas. Dong! Dewa Iblis lain terpesona, tetapi Dewa Iblis di samping memiliki kesempatan. Tinju besarnya menghantam dahi Dewa Iblis dengan keras. Sial!
Tinjunya jatuh ke tanah dan ditopang oleh ukiran batu di kepalanya. Meskipun ukiran batu raksasa itu tampak seperti semut mol, kekuatan ukiran batu itu tidak kurang dari raksasa itu. Namun, kekuatan ukiran batu untuk melawan dan mengendalikan Dewa Iblis berkurang. Raksasa tulang iblis yang tersisa bergegas dan menghancurkan tinju besar mereka pada Dewa Iblis seperti tetesan hujan. Ukiran batu dan iblis segera ditenggelamkan oleh tangan besi raksasa itu, dan kekuatan yang bergelombang menenggelamkan mereka seperti gelombang yang mengejutkan. Saat ini, Su Yun tampaknya berada di atas angin. Namun, dia mengerti bahwa ukiran batu tidak sesederhana itu. Tidak mungkin melakukan apapun dengan mengandalkan raksasa tulang ajaib saja. Mereka masih mengkonsumsi ki misterius dari ukiran batu terlebih dahulu, dan kemudian mencoba menemukan cara untuk memecahkannya dalam satu gerakan. Namun, Dewa Iblis yang dikelilingi oleh raksasa tulang ajaib itu tampak marah. Tiba-tiba meraung dan meledakkan lingkaran riak merah darah yang mengerikan yang berpusat pada dirinya sendiri. Riak-riak ini ganas dan langsung mengangkat raksasa tulang ajaib di sekitarnya. Su Yun tercengang, dan ki gelap di tubuhnya bergetar terus-menerus. Menatap Dewa Iblis, dia melihat otot-otot di tubuhnya bengkak, dan kulitnya berubah dari hitam menjadi merah darah. Sejumlah besar pembuluh darah dan otot meledak, dan rambut putih di kepalanya meledak. Itu tersentak dan meraung pada Su Yun. Bumi dihancurkan olehnya, dan kekosongan diguncang olehnya. Dengan momentum yang tak terhentikan dan tak terkalahkan, dia bergegas ke Su Yun. Raksasa tulang iblis segera bangkit dan ingin melawan. Tapi sekarang Dewa Iblis itu seperti tank. Raksasa manapun yang mendekat akan terlempar olehnya. Keterampilan metafisik apapun tidak dapat meninggalkan bekas luka di atasnya. Pada saat ini, itu tak terkalahkan. Ukiran batu itu memegang pedang, dan mata merah darahnya menatap Su Yun. Meskipun ini adalah makam kuno, ini hanyalah ujian generasi muda oleh para pendahulu sekte iblis sejati. Namun, di mata pahatan batu, ini bukan ujian, tetapi perjuangan hidup dan mati. Itu tidak memiliki belas kasihan dan tidak akan berbelas kasih. Pertarungan ini harus memiliki seseorang yang mati untuk membedakan kemenangan dan kekalahan, jika tidak, itu tidak akan pernah berhenti. Ini adalah Tao dari ukiran batu dan Tao yang ingin diajarkan pada Su Yun. Saat ini, Su Yun juga memahami kebenaran ini. Di jantung ukiran batu ini, kemenangan sejati dibangun di atas tubuh. Dia tidak ingin menjadi tubuh yang dingin. Karena kamu tidak mau, kamu harus mengambil tindakan. Seperti dia, kamu seharusnya tidak pernah mati, meninggalkan segalanya dan mengeluarkan segalanya untuk bertarung. Dia menatap dingin pada iblis yang datang, tidak bergerak, dan wajahnya menjadi ganas. Ki gelap di tubuhnya meledak seperti badai. Dia tidak melakukan pertahanan apapun, apalagi menghindar. Apakah dia akan menyerah? Merayu. Saat itu, raungan yang lebih merdu dan lebih luas tiba-tiba muncul dari atas Su Yun. Ukiran batu itu mendongak dan melihat tangan besar terulur dari langit yang gelap dan berhenti tepat di depan Dewa Iblis. Dong! Dewa Iblis menabrak tangan besar ini, dan tangan besar itu membuat kekuatan, dan itu juga membuat kekuatan. Kedua kekuatan bertindak bersama, secara langsung mengaduk sejumlah besar riak dan bertiup ke empat arah. Pasir di sekitarnya membatu menjadi abu. Gas misterius yang tersebar di udara terguncang ke atas dan ke bawah. Ukiran batu di kepala Dewa Iblis mundur, dan Su Yun juga terhuyung-huyung dan sulit untuk berdiri teguh. Dia melihat bahwa Dewa Iblis bergegas maju sejauh 1 kilometer melawan Dewa Besar. 5 jarinya dimasukkan ke dalam tanah dan mengeluarkan 5 selokan. Tangan besarnya gemetar, itu jelas kelelahan. Pada akhirnya, tangannya yang besar berhenti kurang dari 1 meter di depan Su Yun. Dewa Iblis akhirnya kehabisan kekuatannya dan berhenti. Baru kemudian ukiran batu menstabilkan tubuhnya dan melihat ke udara, apakah ia menemukan bahwa raksasa tulang ajaib itu telah menghilang dan digantikan oleh keberadaan yang lebih besar dan lebih mengerikan. Roh tulang iblis. Dibandingkan dengan roh tulang iblis, tubuh Dewa Iblis itu seperti kucing dan anjing. Bata. Kemudian dia melihat bahwa roh tulang iblis itu meraih tubuh Dewa Iblis, mengangkatnya, dan kemudian menembaknya dengan keras ke tanah. Dong. Tanah dihancurkan dan Dewa Iblis dihancurkan di bawah tanah. Tubuh lengkap bergulir. Mengaum. Dewa Iblis marah lagi, dan rambut putih di kepalanya meledak lebih tinggi. Dia dengan paksa mematahkan jari-jari tulang iblis Yingling, menginjak lengannya yang besar, bergegas menuju dahinya, mendekati dahinya, mengulurkan tangannya, meraih lehernya, memutar dengan liar, dan bermaksud untuk melepaskan kepalanya. Namun, roh tulang iblis bukanlah raksasa tulang iblis. Kekuatannya lebih mengerikan dan bidangkinya lebih menakjubkan. Dia mengulurkan tangan dan meraih Dewa Iblis dan membuangnya di kejauhan. Suara mendesing. Dewa Iblis terbang seperti layang-layang yang rusak. Melihat ini, Su Yun melompat ke atas roh tulang iblis, lalu mendorong roh itu untuk bergegas menuju Dewa Iblis dan ukiran batu. 875. Tinju besi yang mengerikan dan besar itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Itu menggosok udara dan jatuh dengan keras. Ketika tinju jatuh, ia bahkan bersinar merah, menyalakan api dan mengeluarkan ekor yang panjang. Kakak ipar aku, Sokolo, kata Nether. Lihatlah gadis Yanxing yang paling gemetar, katamu. Dong. Suara keras dapat langsung menghancurkan gendang telinga orang. Tinju itu mengenai tubuh Dewa Iblis dan langsung mengenai tubuhnya ke bumi yang gelap.
Kekuatan itu menghancurkan semua tanah di sekitarnya, dan bumi memotong lagi dan tenggelam terus-menerus. Mengaum, Novel. Iblis marah dan meraung, bumi gemetar. Itu mengulurkan tangannya, meraih kepalan besar itu, mencoba menopangnya dan mendorongnya keluar. Kekuatannya tidak lemah, dan lengan besar dan kuat dari roh tulang iblis berada di jalan buntu dengan itu. Tapi sekarang ukiran batu pada dewa iblis itu sepertinya kehilangan kesabaran. Mata merah darahnya menatap Suyun, tiba-tiba mengangkat pedang batu di tangannya dan menariknya ke udara. Wow! Rantai besi pada pedang batu merobek hidung dewa iblis, dan kemudian tubuh kuat dewa iblis menghilang. Ternyata rantai besi ini adalah penghubung antara ukiran batu dan dewa iblis. Tanpa rantai besi, kekuatan ukiran batu tidak dapat disampaikan kepada dewa iblis. Roh tulang iblis kehilangan perlawanan, dan tinju besar turun mengikuti tren dan mengenai ukiran batu. Namun, melihat bahwa ukiran batu itu tidak terburu-buru, dia mengangkat tangannya dan berubah menjadi telapak tangan untuk memblokir kepalan besar itu. Dong! Tinjunya bergetar. Ukiran batu mendukung serangan dengan kekuatan kasar. Namun, semua ini belum berakhir. Melihat dia menggerakkan lengannya, dia meraih tangan raksasa tulang iblis, lalu tiba-tiba mengangkat raksasa itu dan membuangnya di kejauhan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Suyun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengangkat dan membuang roh tulang iblis? Bahkan dewa iblis yang tampaknya mengerikan tidak dapat mengambil roh tulang iblis. Bagaimana bisa melakukannya? Seperti apa pencapaiannya? Ukiran batu mengibaskan roh tulang iblis dan merapal mantra lagi. Dia mengangkat pedang batu itu tinggi-tinggi, bila pedang itu menghadap ke udara, dan mulutnya meneriakkan semburan bahasa sihir yang goyah. Sejumlah besar kilat merah muncul di langit yang gelap, bergerak di langit yang gelap seperti ular berbisa. Penjara darah. Ukiran batu meraung dan pedang batu terangkat, menunjuk ke raksasa. Petir merah itu menyapu dan jatuh seperti tetesan hujan. Dalam sekejap, mereka membungkus Suyun dan roh tulang iblis. Baut petir ini dekat dengan Suyun dan segera berubah menjadi abu dan menghilang, tetapi dekat dengan roh tulang iblis, mereka tidak dapat dihindarkan. Itu terlalu besar untuk disembunyikan. Dong, 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 bang. Sebuah suara keras keluar. Roh tulang iblis seperti terjerat oleh ular gila, dan tubuhnya segera menjadi merah cerah. Namun, kilat merah ini membombardirnya, tetapi tidak meninggalkan banyak bekas luka padanya, tetapi menyebarkan semua ki misterius di sekelilingnya. Suyun tampak pucat. Baik tubuh Suyun maupun tubuh tulang iblis dan roh sebenarnya sangat sulit untuk dihancurkan. Aku percaya pihak lain menyadari hal ini. Namun, meskipun Suyun tidak terpengaruh oleh petir, roh tulang iblis tidak dapat dihindari. Jika Suyun ingin memanipulasi roh tulang iblis, dia harus terus-menerus mengangkut gas misterius sebagai energi kinetik. Sekarang roh tulang iblis gila dipukuli oleh pihak lain untuk membubarkan gas misterius. Dalam analisis terakhir, itu masih merupakan gas misterius Suyun, yang merupakan semacam konsumsi terselubung. Dalam sekejap mata, ki misterius di sekitar tulang dan roh iblis menghilang, dan tubuh besar itu kehilangan energi kinetiknya dan berdiri diam. Di hadapan lawan seperti itu, tulang panjang dan tulang iblis Yingling yang ditinggalkan oleh iblis Yin tidak dapat membantunya dengan baik, jadi mereka harus menyingkirkannya. Boneka dan pemanggil dari kedua belah pihak telah diambil, dan ukiran batu jatuh dari udara, membawa pedang batu dan berjalan menuju Suyun selangkah demi selangkah. Sampai sekarang, tidak ada jalan kembali, hanya konfrontasi positif. Wajah Suyun meringis dan dia bertemu dengannya selangkah demi selangkah. Keduanya memiliki mata merah darah dan roh jahat yang kuat. Ukiran batu berbeda dengan patung iblis besar sebelumnya. Ketika perang dimulai, mereka hanya saling membunuh dan membunuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dekat Suyun, dia mengangkat pedang batunya lagi, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan raungan rendah keluar dari mulutnya. Datang dan bunuh iblis bulan. Pedang batu memancarkan cahaya hitam dan terbang ke langit. Bulan sabit besar segera melintas di langit. Bulan sabit memancarkan cahaya merah beberapa kali, lalu jatuh dan mengenai Suyun. Namun, Suyun bahkan tidak melihatnya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mengayunkan pedangnya ke pahatan batu. Istirahat angin ajaib. Mengaum. Ribuan harimau ajaib menyerang dan melarikan diri. Tapi pahatan batu itu tidak bergerak. Bulan sabit besar mendekati Suyun dan menghilang menjadi asap. Ribuan macan tutul menabrak ukiran batu, yang tidak bisa memberinya banyak bekas luka. Dalam level pertempuran ini, jika serangan kedua belah pihak tidak dapat menghancurkan pertahanan satu sama lain, itu akan menjadi jalan buntu. Meskipun Suyun tampaknya dapat bersaing satu sama lain saat ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa budidaya ukiran batu jauh di atas dirinya, dan jumlah Xuan Qi jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sangat tidak menguntungkan baginya untuk melanjutkan kebuntuan. Kita harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat, jika tidak, keuntungan yang bukan keuntungan akan hilang. Dia menghela nafas dan terus bergegas menuju ukiran batu. Saat ini, hanya ada satu cara untuk menghapus kebuntuan. Itu di dekat ukiran batu. Ketika Suyun bergegas, ukiran batu juga bereaksi. Dia menikam pedang ke tanah. Banyak darah menyembur dari pedang dan menyatu menjadi sungai di sekelilingnya. 7 pembunuhan sihir. Ukiran batu itu minum lagi.
Sungai darah mengering dalam sekejap dan berubah menjadi 7 iblis merah darah. Mereka semua membawa pedang darah, seperti bayangan sisa, dan bergegas ke Su Yun di 7 arah. Su Yun menjabat tangannya. Sejumlah besar pedang terbang disemprotkan dari kotak pedang dan berguling ke arah 7 iblis, sementara dia terus bertabrakan dengan ukiran batu tanpa mengubah arahnya. Melihat pihak lain agresif, ukiran batu itu tidak lepas lagi. Langkahnya terbalik, pedang batu berputar, menawarkan roh jahat yang mengerikan, dan bertemu dan memotong Su Yun. Dalam proses melambaikan pedang batu, itu seperti berbunga. Suan gelap digas menjadi beberapa rantai besi ramping, yang semuanya terbuka dan menunggu serangan Su Yun. Suara mendesing. Ketika Su Yun mendekat, rantai ini segera mengikatnya. Darah di mata ukiran batu itu cerah, dan dia tiba-tiba meledak dan memotong kepala Su Yun dengan pedang darah. Ini bukan lagi ujian, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Su Yun menunjukkan kekuatan suci jubah kekaisaran suci dan ingin memurnikan rantai besi, tetapi keinginannya tidak tercapai. Rantai besi bukanlah sesuatu yang diubah oleh Ki misterius, tetapi hal yang nyata. Itu adalah senjata ajaib. Kekuatan ilahi tidak dapat memurnikan senjata ajaib. Hasilnya akan segera diumumkan. Tentu saja. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, tembakan dingin dari ujung jari Su Yun. Itu melewati ukiran batu dan meledak di atas ukiran batu. Sebelum pedang ukiran batu itu dipotong, tubuhnya tiba-tiba ditangkap oleh cakar elang besar. Elang iblis. Ukiran batu itu ditangkap oleh elang iblis, segera membalikkan lengannya dan memotong kaki elang. Oh! Tubuh bayangan, yang sangat sulit bagi Su Yun, terpotong seperti pasta kertas. Budidaya elang iblis sangat kuat dan tak tertandingi. Pada awalnya, Su Yun hanya menggunakan kekuatan Ling Xuan Shen. Itu sendiri berada di luar keberadaan Santol Ling Xuan. Namun, itu baru saja mengubah tuannya, dan konteks kekuatan kultivasi perlu waktu untuk diatur ulang. Ini akan pulih ke puncaknya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Namun, saat ini sangat rapuh. Namun, kemunculan tiba-tiba dari iblis elang menciptakan kondisi yang sangat baik bagi Su Yun. Dia melompat dan bergegas ke ukiran batu. Alih-alih membunuh ukiran batu dengan pedang, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraihnya. Suara mendesing. Mata ukiran batu itu penuh dengan semangat pembunuh. Tubuhnya memutar dengan paksa, mematahkan cakar elang, dan dengan ceroboh memotong Su Yun dengan pedang batu. Iblis elang menjerit dan segera terbang. Tapi sekarang Su Yun tidak lagi membuat pembelaan. Dia memaksakan diri melawan serangan ukiran batu dan tiba-tiba meraih lehernya dengan satu tangan. Pedang batu tanpa ampun dipotong di tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan organ-organ internalnya. Namun, Su Yun mengabaikannya dan mendorong kekuatannya untuk menekan ukiran batu dari udara. Dong! Dua sosok jatuh ke tanah dan tanah bergetar liar. Tepat saat ukiran batu akan terus mengangkat pedangnya, dia melihat Su Yun menusukkan pedang mati pada gagang pedang batu dengan punggung tangannya, dan ujung pedang menusuk ke tanah. Kemudian kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci mendesaknya, seperti iblis, dan menelannya di pahatan batu. Menabrak. Hampir dalam sekejap, kekuatan ukiran batu melemah. Tapi dia masih tidak menyerah dan mencoba yang terbaik untuk bergegas. Pedang batu itu perlahan terangkat. Pedang mati itu sangat keras, dan tubuh pedang gelap itu bergetar. Ah! Ukiran batu itu meraung. Kekuatannya mengalir deras, seolah-olah dia akan melepaskan penindasan Su Yun di detik berikutnya. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu musuh seperti itu. Aku bisa menahan erosi kekuatan suci dari jubah suci kerajaan. Tetapi pada saat ini, jiwa jahat tiba-tiba muncul di tubuh pedang yang mati. Jiwa jahat itu berteriak dengan getir dan keras, dan satu cakar menghantam kepala ukiran batu itu. Dong! Ketika ukiran batu diserang, kekuatannya menjadi rileks, dan Xuan Qi yang tertahan segera lepas kendali. Dia dengan panik ditelan oleh kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci. Dalam sekejap mata, tidak ada Xuan Qi yang tersisa di sekujur tubuhnya. Ukiran batu kehilangan kekuatan misteriusnya, hanya menyisakan kekuatan kasar. Su Yun mendapatkan Qi misterius yang murni dan tak tertandingi dari ukiran batu dan telah pulih seperti sebelumnya. Kemenangan atau kekalahan segera diumumkan. Namun, ukiran batu masih menolak untuk menyerah. Dengan kekerasannya, dia ingin bangkit lagi dan menyerang Su Yun. Pada saat ini, itu tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi kenapa gigih? Tiba-tiba, Su Yun mengerti. Ukiran batu ini bertarung dengan dirinya sendiri dengan tekad untuk tidak pernah mati. Jika kamu tidak benar-benar menghancurkannya, itu akan bertarung sampai kamu mati. Memikirkan hal ini, semangat Su Yun yang baru saja memudar kembali melayang. Dia mengambil pedang mati dan memotong ukiran batu dengan sembarangan. Pedang mati itu menggulung kekuatan penghancur, menutupinya sepenuhnya, merobek tubuhnya yang keras dan menembus dadanya yang tak terkalahkan. Perlahan, ukiran batu itu retak, dan retakan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang tampaknya ganas juga berangsur-angsur menjadi dingin, seperti mesin yang mati listrik. Itu berubah lebih lambat dan lebih lambat. Tak lama, itu benar-benar terurai oleh Su Yun. 876. Setelah menguraikan ukiran batu, Su Yun berbalik dan berbaring di tanah, mencoba bernapas. Pertempuran ini jauh lebih melelahkan daripada bertarung dengan iblis-iblis itu sebelumnya. Jika kamu tidak menggunakan semua harta di bagian bawah kotak, kamu akan dikalahkan.
Untungnya, bagaimanapun, jubah kekaisaran suci dapat membantunya untuk menantang melampaui levelnya. Tanpa jubah kekaisaran suci, dia mungkin tidak bisa memenangkan ukiran batu bahkan dengan formula permainan bayangan. Ukiran batu rusak dan busuk, dan sejumlah besar asap hitam meluap di dalamnya. Asap hitam ini melayang di udara, dan akhirnya berkumpul dalam bola, memancarkan bentuk manusia di depan ukiran batu. Melihat ini, Su Yun segera bangkit dan menatap bayangan itu dengan pedangnya. Ini tampaknya menjadi bayangan gelap yang terintegrasi ke dalam ukiran batu sebelumnya. Bayangan itu melayang di sana untuk sementara waktu dan akhirnya mendarat. Kepalanya yang gelap memecahkan dua retakan merah darah, dan akhirnya membuka matanya. Mata merah yang kosong tapi menakutkan itu seperti dua sumur penuh darah, yang sepertinya menyeret Su Yun ke dalamnya dan menyegelnya selamanya. Iblis muda. Sebuah suara keluar dari bayangan. Kamu siapa? Su Yun minum sedikit. Aku adalah siapa patung ini? Jalur cahaya bayangan gelap. Su Yun segera memahami identitas bayangan itu. Tapi bayangan itu melanjutkan, Iblis muda, aku mengenali kekuatanmu dan bisa mengalahkanku tanpa cedera. Mungkin kamu bisa menerima pukulanku sendiri. Sebagai janji, aku akan menyampaikannya kepada kamu. Kamu akan mendapatkan jiwa iblis. Aku berharap untuk meneruskan sekte iblis sejati, menjunjung tinggi pikiran di dalam hati kamu, dan mengambil jalan keluar dari takdir. Bayangan itu berkata, tubuhnya tiba-tiba berlumuran darah, seperti lingkaran jaring ikan yang menutupi dirinya. Setelah beberapa saat, jaring ikan tiba-tiba retak dan bayangan yang lebih kecil muncul. Melihat bayangan itu, dia segera menatap Su Yun dan bergegas. Itu sangat cepat sehingga menabrak tubuh Su Yun dan menghilang dalam sekejap mata. Su Yun terkejut. Dia dengan cepat menyentuh kiri dan kanan, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan bayangan gelap itu. Dia bergegas untuk melihat ke dalam tubuhnya, tetapi terkejut menemukan bahwa ada bola hitam bundar di tubuhnya. Bola hitam itu terletak di kanan bawah jantungnya, dekat dengan organ internalnya di kiri dan kanan, dan melompat dengan lembut. Meskipun benda ini lahir, Su Yun tidak merasa tidak nyaman. Dia diam-diam memberikan sedikit ki misterius dan mendekati bola hitam. Visi itu tiba-tiba muncul. Bola hitam tiba-tiba menggeliat beberapa kali, dan permukaannya sedikit berubah bentuk dan sepertinya diaktifkan. Su Yun langsung berhenti. Ini mungkin hantu. Ukiran batu menghilang dan iblis-iblis bubar. Uji coba yang luar biasa ini secara resmi telah berakhir. Su Yun tidak tahu kesempatan apa yang dia dapatkan. Mungkin itu hal yang hebat. Terutama jiwa iblis, aku tidak tahu kekuatannya. Dia berpikir dalam diam, pandangannya secara tidak sengaja jatuh pada sebuah patung tidak jauh, berpikir sejenak dan kemudian melangkah pergi. Oh, iblis muda, aku tidak menyangka kamu datang ke sini. Begitu Su Yun mendekat, patung itu langsung bereaksi dan berkata. Su Yun menemukan bahwa patung-patung ini seperti mesin yang telah dimatikan. Hanya ketika orang mendekat mereka akan bangun lagi. Aku sudah melihat yang lebih tua. Waktu mendesak, tolong korbankan penjaga bayangan dan bertarung dengan generasi yang lebih muda, kata Su Yun. Dia tidak sabar untuk mencoba kekuatan jiwa iblis. Seberapa kuatkah ukiran batu itu? Agaknya, pemiliknya pasti seorang pria dari seluruh dunia, dan barang-barang yang ditinggalkan pasti tidak sederhana. Konsep pahatan batu berbeda dengan patung manusia sakti lainnya. Ini sangat ekstrim, sama seperti kekuatannya. Tut, apakah kamu terburu-buru meninggalkan makam kuno? Patung itu mencibir dan berkata, kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Setelah itu, sejumlah besar gas ajaib meluap di sekitar patung. Gas ajaib muncul dan dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi bayangan gelap dan berdiri di depan Su Yun. Iblis, kamu harus hati-hati. Shadow Guardku berbeda dari Shadow Guard lainnya. Kamu harus menggunakan segala cara untuk menang. Jika ada sedikit kecerobohan, itu akan menjadi kekalahan yang menghancurkan. Ingat, generasi muda. Ya, patung iblis besar memberikan suara penghargaan, meskipun kamu adalah anak yang akut, kamu masih tahu beberapa etiket. Aku harap kamu dapat mewarisinya dan memberikan beberapa kontribusi kepada sekte iblis yang sebenarnya. Namun, menurut aturan, kamu harus mengalahkannya. Penjaga bayangan untuk mendapatkan manfaat. Jika kamu mengalahkan penjaga bayangan, aku akan memberi kamu 300 pil yang telah aku siapkan dengan hati-hati untuk kamu. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Yah, tidak ada lagi omong kosong, iblis, bersiaplah. Penjaga bayangan bisa menyerang kapan saja. Setelah patung iblis besar itu mengatakannya, dia berhenti berbicara. Roh jahat penjaga bayangan gelisah untuk sementara waktu, dan matanya menjadi merah darah dan roh jahat menyembur. Begitu Su Yun melihat, dia segera menggerakkan mata jiwanya, menawarkan ki misterius, dan langsung mengebor jiwa iblis gelap di tubuhnya. Gumpalan ki misterius menembus ke dalam jiwa iblis, dan jiwa iblis itu tiba-tiba melebarkan lingkaran, seolah-olah jantungnya berdetak tiba-tiba. Su Yun membuka matanya dan merasakan energi mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energinya begitu kuat sehingga dia ingin meledakkan tubuhnya. Dia melihat sejumlah besar pembuluh darah gelap di tubuhnya. Pembuluh darah ini menyebar ke seluruh tangan dan kakinya, dan bahkan menyebar di wajahnya. Matanya, sangat merah. Seluruh orang terbungkus dalam api sihir gelap. Dari kejauhan, itu seperti orang yang terbakar. Apa? Patung iblis besar di ujung yang lain terkejut. Mengaum.
Pada saat ini, penjaga bayangan di sini bergerak. Dengan raungan rendah, tubuh gelapnya berubah menjadi angin hitam dan menyerang Suyun. Namun, sebelum penjaga bayangan mendekati Suyun, Suyun bergerak. Dia melompat lurus, secepat kedipan, cepat telah melampaui pemahaman manusia. Dalam sekejap, dia muncul di belakang penjaga bayangan. Sebelum penjaga bayangan bisa berbalik, Suyun meraih kepalanya dan mengangkatnya. Suyun mengulurkan tangannya, tiba-tiba menjelajah, dan langsung menembus tubuh penjaga bayangan. Kemudian dia mengepalkan tinjunya, lingkaran sihir pecah dari telapak tangan dan langsung merobek penjaga bayangan. Ini hanya beberapa napas. Penjaga bayangan bahkan tidak punya ruang untuk melawan, jadi itu terhapus. Kekuatan kejam dan hegemoni arogan membuatnya hampir mustahil untuk melawan. Patung iblis besar itu tidak mengeluarkan suara lagi, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum suara kaget dan tumpul keluar darinya. Apakah ini kekuatan jiwa iblis? Patung iblis besar itu berkata dengan bodoh. Kekuatan iblis. Itu saja, Suyun mengangkat tangannya dan diam-diam melihat keajaiban yang melayang di telapak tangannya. Dia belum pernah merasakan sihir murni seperti itu, bahkan 8 gigi tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika penjaga bayangan terbunuh, jelas bahwa kesadaran iblis besar di patung itu tidak bereaksi. Butuh waktu lama untuk bertanya kepada Suyuna, Tuan Iblis, apakah kamu telah menantang patung terakhir? Patung terakhir, kurasa begitu. Suyun masih tenggelam dalam kekuatan jiwa iblis. Untuk sementara, dia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tanpa diduga, jawabannya membuat kesadaran iblis besar di patung berseru, Tuhan, kamu memiliki kekuatan seperti itu. Kamu mengalahkan iblis besar. Melihat ini, Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, apa? Siapa iblis ini? Mengapa kalian semua begitu takut padanya? Anak muda, kamu tidak tahu sesuatu. Kesadaran iblis besar di patung itu berkata dengan emosi yang besar, itu bukan iblis besar biasa, tetapi sekte iblis yang sebenarnya tidak akan menghasilkan maniak perang dalam 10.000 tahun. Maniak perang. Ya, maniak perang. Orang gila perang. Patung itu berbisik, ini adalah maniak seni bela diri yang keluar masuk, orang gila yang keluar masuk. Dia mengejar seni bela diri sepanjang hidupnya, hanya untuk berkultivasi sepanjang hidupnya, menantang pahlawan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan masing-masing abadi. Orang seperti itu bisa dikatakan jenius, tetapi dia juga bisa dikatakan gila. Namun, meskipun dia begitu gigih dan paranoid, dia masih sangat memikirkan klan iblis. Dalam pertempuran asli para keabadian dan iblis, dia menjaga jalan iblis terlarang, saluran yang menuju ke aula iblis dari klan iblis asli, yang mencegah ribuan pahlawan dan kekuatan di dunia peri mengambil setengah langkah, dan kemudian menciptakan kondisi untuk serangan diam-diam dari 2 orang dewasa dari iblis Changuyin. Dapat dikatakan bahwa dia berkontribusi pada kemenangan klan iblis. Jadi orang ini sangat baik, seru Suyun. Dia dihormati sebagai orang suci iblis oleh sekte iblis kita yang sebenarnya. Jiwa iblis yang kamu miliki adalah ciptaan yang luar biasa. Dengan jiwa iblis ini, kamu dapat dengan mudah mendapatkan sisa warisan iblis yang hebat. Aku harap kamu dapat menghargainya. Suyun akan memenuhi harapan tinggi para pendahulumu. Iblis tidak terkalahkan. Dia melakukannya, tetapi kita tidak bisa. Aku harap kamu bisa melakukannya. Kata patung itu, dan melihat kantong antariksa di antara pinggangnya terkelupas dan jatuh ke tanah. Ambil pil ini, lalu segera duduk bermeditasi selama 3 hari. Cerna, kekuatanmu bisa ditingkatkan. Setelah itu, tubuh patung itu mulai membusuk. Begitu Suyun mendengar ini, dia membungkuk ke patung itu, duduk dengan lutut disilangkan, membuka tas luar angkasa, mengeluarkan pil di dalamnya dan mengirimnya ke mulutnya satu persatu. Setelah memasuki makam kuno, Suyun tidak tahu berapa banyak pil yang harus diminum setiap hari. Pil ini kuat dan lemah, dan efeknya berbeda. Beberapa dapat mencerna dengan cepat, tetapi beberapa membutuhkan waktu untuk mengendap sebelum dapat terurai secara perlahan. Namun, yang membuat Suyun cukup luar biasa adalah ketika pil ini ditelan ke dalam perutnya, tidak akan ada konflik dan tidak ada kelainan di tubuhnya. Ini benar-benar menakjubkan. Tak satu pun dari pil yang ditinggalkan oleh iblis besar yang rusak. Beberapa pil memperpanjang hidup, dan beberapa pil memperkuat pikiran dan menjaga jiwa. Ketika sekantong pil ini ditelan ke dalam perutnya, Suyun telah meningkat secara signifikan dalam semua aspek. Namun, yang membuatnya lebih terpana adalah tubuhnya kembali panas, dan ada banyak gas ajaib yang ganas. Melihat tanda ini, sepertinya dia akan menerobos lagi. Berapa lama kamu dipromosikan menjadi Santol Lingsuan? Mengapa ada tanda terobosan lain yang samar? Suyun mengerutkan kening, tetapi dia tidak merasa sangat senang saat ini. Lagi pula, kecepatan promosi saat ini terlalu cepat. Terobosan yang begitu cepat jelas bukan hal yang baik bagi seorang praktisi spiritual. Lupakan saja, biarkan saja. 877. Halo, ho. Napas yang keras, bercampur dengan ki misterius yang berantakan, berdesir oleh angin. Di hutan, 2 sosok melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kedua orang ini adalah saudara perempuan Sang Guanyang dan Sun Xian. Sun Xian menyeret Su Qinger, yang tidak sadarkan diri, sepanjang jalan, sementara bebek saudara perempuan Sang Guan terbang pada ketinggian rendah di belakang mereka.
Mereka tidak berani terbang terlalu tinggi, juga tidak berani mendesak terlalu banyak ki misterius, jika tidak para pengejar di belakang mereka akan mengunci posisi mereka sesuai dengan ki misterius yang mereka pancarkan. Adik bela diri yang lebih muda, aku telah mengirim pesan untuk membiarkan Sifu bergegas ke kota Fanghua. Ada kota Fanghua di depan. Selama kamu memasuki kota dan menunggu sebentar, Sifu akan tiba. Maka kita akan aman. Sun Zian menoleh dan berkata kepada saudara perempuan Sangguan yang di belakangnya. Saudari Sangguan yang mencoba yang terbaik untuk menganggukkan kepalanya. Wajah kecilnya masih tanpa darah. Cederanya meningkat banyak dengan melarikan diri sepanjang jalan. Sun Zian berharap untuk membuat adik perempuannya berhenti dan segera beristirahat, tetapi dia tahu bahwa begitu dia berhenti, konsekuensinya tidak terbayangkan. Janda permaisuri Liu takut dia telah mengundang Daneng untuk menaklukkan Kinger. Jika orang-orang itu mengejarnya dan Kinger ditangkap, tubuh ilahinya akan terungkap. Belum lagi apakah Kinger terendam oleh energi lagi dan kemudian dibantai di seluruh dunia karena hal ini. Respon apa yang akan Daneng buat ketika dia tahu tubuhnya? Apa konsekuensinya bagi negara Peribulan Ungu? Meskipun dia tahu bahwa membantu saudara perempuan Sangguan yang melarikan diri akan menyebabkan ketidakpuasan janda permaisuri Liu dan bahkan ayah dan kaisarnya, dia harus melakukannya, jika tidak, bencana di negara Peribulan Ungu tidak akan jauh. Wow! Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di depan hutan, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan cabang dan daun, membuat suara yang sangat lemah. Saraf Sun Zian menegang dan segera berhenti. Hati-hati, adik bela diri yang lebih muda. Ada seseorang di depan. Dia minum dengan suara rendah. Saudari Sangguan yang segera berhenti. Dia bersandar di pohon besar dan meluangkan waktu untuk mengatur napasnya, tetapi baginya saat ini, itu hanya setetes di ember. Sun Zian mengeluarkan senjatanya, mendesak Xuan Li, dengan hati-hati melihat ke depan, tetapi mendengar suara langkah kaki yang sangat sedikit di depan, dan ada Xuan Jin kecil yang datang ke sini dalam keadaan kabur. Siapa? Teriak Sun Zian. Tapi kakak perempuan bela diri Zian dan kakak perempuan bela diri Sangguan. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari hutan. Suaner, seorang wanita dengan pakaian ungu dan pedang panjang, keluar. Seorang wanita dengan mata Phoenix dan wajah panjang tidak tampan, tapi dia sangat heroik. Sun Zian melirik pria itu dan berkata, siapa kamu? Kenapa memanggilku kakak bela diri? Apakah kamu dari istana Peri Senyun? Ya, adik perempuan bela diri adalah murid yang baru direkrut dari kepala istana. Hari ini, aku secara khusus diperintahkan untuk menunggu dua kakak perempuan bela diri di sini. Wanita itu tersenyum. Murid yang baru direkrut, begitu, tidak heran dia orang asing. Sun Zian menghela nafas lega dan berkata, tetapi tindakan tuannya sangat cepat. Dia mengirim seseorang untuk datang. Adik bela diri yang lebih muda, tolong bawa kami untuk melihat tuannya dengan cepat. Tidak sibuk. Mata wanita itu jatuh pada bebek adik perempuan Sangguan di sebelahnya dan berkata, sepertinya kakak perempuan Sangguan telah terluka. Saat ini, dia sebaiknya menyembuhkannya dulu. Ini bukan Pulau Peri Ziyue. Dekat dengan Fanghua Kota. Bahkan jika orang-orang dari kerajaan Peri datang, Sifu dapat mendukungnya tepat waktu. Jangan khawatir. Kemudian wanita itu langsung pergi ke bebek saudara perempuan Sangguan di sana. Hanya. Begitu dia bergerak, pedang tajam tiba-tiba datang dari samping dan langsung menusuk kepalanya. Wanita itu terkejut dan melompat mundur. Dia sangat cepat dan bersembunyi dalam sekejap. Ketika dia berdiri diam, dia menatap dingin ke arah Sun Zian yang memegang pedang. Kakak bela diri yang lebih tua. Apa yang kamu lakukan? Kakak bela diri yang lebih tua. Jangan berpura-pura. Kamu bukan dari istana Peri Senyun. Sun Zian berkata dengan marah. Oh, wanita itu mencibir, mengapa kamu mengatakan itu? Sun Zian dengan marah berkata, pertama-tama, waktunya salah. Aku hanya mengirim pesan ke Sifu untuk 1 hari. Sejauh yang aku tahu, Sifu tidak berada di dunia Jiwu pada awalnya. Bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Selain itu, suasana kultivasi independen di Istana Peri Senyun sangat berbeda dari milikmu. Terlebih lagi, seorang murid baru di Istana Peri, bagaimana aku tidak bisa melihat melalui kultivasi? Kekuatanmu pasti sangat bagus, dan bagaimana orang seperti itu bisa bergabung dengan Istana Peri Senyun? Jadi, kamu pasti palsu. Hahaha, kupikir Putri Zian selalu menjadi orang yang berhati lurus dan ceroboh. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Aku salah. Wanita itu tertawa tanpa henti. Suaner mengeluarkan pedangnya secara langsung dan berkata sambil tersenyum, aku ingin menyelamatkan beberapa masalah, tetapi keterampilan akting aku benar-benar tidak ada di atas meja. Dalam hal ini, aku akan menyerah. Aku tidak akan memainkan permainan kecil ini. Rick, aku akan membawamu langsung ke janda permaisuri. Setelah itu, wanita itu langsung bergegas. Apakah kamu dari janda permaisuri? Kalau begitu, aku akan melihat apakah kamu berani menyentuhku. Sun Zian berbisik, adik bela diri yang lebih muda, bawa Kinger pergi dengan cepat. Aku akan menyeretnya. Kakak bela diri yang lebih tua. Pergi. Sun Zian minum dan bergegas ke wanita itu. Haha, Putri Zian, meskipun aku bekerja keras untuk janda permaisuri, jangan salah. Aku hanya untuk uang, aku tidak diperintahkan oleh janda permaisuri sendiri.
Jika kamu mengganggu aku, jangan katakan kamu adalah Putri Xian dari negara Peribulan Ungu, bahkan janda permaisuri Liu. Aku tidak takut untuk membunuh. Wanita itu mencibir, dan wajahnya ganas. Kamu, Sun Xian sangat marah, jadi dia menikam wanita itu terlepas dari segalanya. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adik perempuan Sangguan, Yang, terlihat sangat rumit, tetapi dia tidak bodoh. Dengan situasi dia dan Sukinger saat ini, mustahil untuk membantu Sun Xian. Dia bahkan akan menjadi beban baginya. Dia mengertakkan gigi, menoleh dan berlari langsung ke kota Fanghua. Kota Fanghua adalah kota tepi laut dekat Pulau Peribulan Ungu. Meskipun kota ini dekat dengan negara Peribulan Ungu, itu bukan milik manajemen negara peri. Penguasa kota adalah kekuatan yang luar biasa. Dia mengambil alih kota Fanghua 3000 tahun yang lalu dan mengambil tempat ini sebagai tempat pelatihannya. Para praktisi spiritual yang telah lama tinggal di kota Fanghua berada di bawah komandonya, dilindungi olehnya, dan tentu saja, harus bekerja keras untuk itu. Tuan kota Fanghua selalu takut pada negara Peribulan Ungu. Oleh karena itu, garnisun kota ketat dan manajemennya ketat. Tidak mudah bagi kerajaan Peribulan Ungu untuk berbaur dengan kota. Memikirkan hal ini, saudara perempuan Sangguan yang perlahan terbang menuju lembah Fanghua dengan tubuh Xuan Qi kecil dan Sukinger. Dia ketakutan sepanjang jalan. Pada saat ini, siapapun di level Ling Xuan Sun bisa memotongnya. Guru, ayah. Adik perempuan Sangguan merunduk, terengah-engah dan bergegas ke depan, tiba-tiba mendengar panggilan ringan di telinganya dan dengan cepat menoleh dan menatapnya, tetapi dia melihat bahwa Sukinger tidak tahu kapan dia membuka matanya, tetapi pada saat ini, kondisinya tidak lebih baik dari adik bebek Sangguan. Wajah kecil yang lembut sangat putih, dan matanya hanya terbuka, seolah-olah separuh lainnya membutuhkan banyak usaha untuk membukanya. Kinger, bagaimana kabarmu? Kakak Sangguan yang bertanya. Aku baik-baik saja, Sukinger berkata dengan susah payah, dan suaranya sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa mendengar. Jangan bicara, stabilkan pikiranmu dengan cepat, dan jangan biarkan energi itu mengubur kesadaranmu lagi, tahu? Puan, aku baik-baik saja, kamu menurunkan aku. Sukinger berkata dengan lemah. Tapi saudara perempuan Sangguan yang mengabaikannya dan masih menyeretnya ke depan bersama Xuan Qi. Menguasai. Apa yang terjadi di kota Fanghua? Sukinger mendengar suara itu dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangan kecilnya sedikit mengencang. Segera, putri kedua mendekati kota Fanghua. Di luar kota, banyak praktisi spiritual terlihat keluar masuk. Saudari Sangguan yang menurunkan Sukinger, dan mereka melakukan sihir di dekatnya. Mereka menutupi rasa malu mereka dengan sihir, berubah menjadi dua praktisi spiritual biasa dan berjalan menuju kota Fanghua. Di dekat gerbang, para prajurit di gerbang melirik mereka, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Saudari Sangguan yang mengencangkan sarafnya, mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap alami, meraih tangan Sukinger dan bergerak maju perlahan. Bahkan, dia juga memiliki keraguan di hatinya. Dia sangat lemah. Begitu dia tidak menempel pada pikiran dan kesadarannya dan tenggelam oleh energi lagi, itu akan buruk jika itu terjadi di sini. Akan ada campuran orang baik dan jahat di sini, dan seseorang akan mengenali tubuh Tuhannya. Setelah terungkap, akan ada banyak orang kuat teroris tak dikenal yang menunggunya. Memasuki kota, saudari Sangguan yang segera membawa Kinger ke penginapan spiritual di kota. Buka kamar. Saudari Sangguan yang berdiri diam di depan pemilik penginapan dengan koin Xuan. Oke, Tuan, tunggu sebentar. Penjaga toko melirik mereka dan mengambil 5.000 koin Xuan sambil tersenyum. Xuan R mengatur pelayan untuk mengaktifkan susunan besar di ruangan itu. Hampir semua ruangan yang menyediakan akomodasi bagi praktisi spiritual digunakan untuk kultivasi. Ada susunan kultivasi dan ramuan yang diatur. Jika kamu punya uang, kamu bahkan dapat membeli biarawan wanita dengan prestasi rendah dari penjaga toko untuk budidaya ganda. Banyak saudara perempuan akan meninggalkan informasi kontak di tempat ini untuk mengambil jalan pintas dan meningkatkan prestasi mereka dengan cepat. Jika praktisi spiritual yang kuat memiliki kebutuhan seperti itu, mereka akan datang pertama kali. Ada banyak praktisi spiritual yang tamak akan kecantikan. Namun, para praktisi spiritual ini tamak akan kecantikan, dan para biarawati itu mengambil kesempatan ini untuk menggandakan latihan satu sama lain dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Tunggu sebentar, kalian berdua. Ketika pelayan sudah membersihkan kamarnya, dia akan menuntunmu untuk beristirahat. Penjaga toko berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih membutuhkan anggur roh dan makanan roh? Semuanya tonik. Tidak. Kakak Sangguan yang menggelengkan kepalanya. Hehe, tidakkah kamu membutuhkannya? Kalian berdua adalah orang asing. Apakah ini pertama kalinya kamu ke kota Fanghua? Sehat. Yo, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Ini tempat yang bagus. Penjaga toko penuh dengan antusiasme. Saudari Sangguan yang berhenti berbicara. Penjaga toko tahu bahwa tamu tidak suka berbicara dengannya. Pada saat ini, pelayan telah turun dari lantai atas. Penjaga toko melihat dan berteriak, silahkan masuk. 878. Setelah memasuki ruangan, kedua wanita itu akhirnya menghela nafas lega, dan saraf tegang bebek saudara perempuan Sangguan akhirnya rileks. Dia duduk langsung di tanah, terengah-engah.
Dia berhenti sebentar, lalu mengeluarkan beberapa pil dari kantong luar angkasa, pertama-tama memberi makan Sukinger, dan kemudian memasukkan satu ke mulutnya. Putri kedua mengatur napasnya sedikit, dan wajahnya akhirnya pulih sedikit. Sangguan Mei yang berdiri, mendekati Sukinger, duduk, meletakkan tangan kecilnya di tubuhnya yang halus dan mulai membawa Suanqi. Namun, sebelum dia melahirkan banyak Suanqi, ada turbulensi yang kuat di tubuhnya, dadanya yang penuh berfluktuasi beberapa kali, orang-orang batuk dengan keras, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Sukinger membuka matanya dan melihat adegan bebek saudara perempuan Sangguan. Dia dengan cepat berteriak, "Tuan, jangan bergerak. Kamu harus cepat istirahat dan jangan mengurus Kinger. Kinger, situasimu saat ini sangat buruk. Kamu harus stabil sesegera mungkin. Cedera kecilku tidak menghalangi. Ini bukan cedera kecil, Tuan. Kamu tidak bisa membantu aku sekarang." Sukinger tersenyum lemah, "Jadi, Tuan, sebaiknya kamu menyesuaikan diri terlebih dahulu." Kinger tidak memiliki masalah besar saat ini. Dia minum beberapa pil sebelumnya, yang telah efektif, dan energi di tubuhnya tidak sekuat dulu. Begitu saudara perempuan Sangguan yang mendengar ini, dia berpikir bahwa pembunuhan Sukinger di Pulau Peri Bulan Ungu pasti menghabiskan banyak energi. Sekarang mungkin tidak begitu kuat. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ya, aku akan istirahat. Kamu tidak bisa gegabah. Jika ada situasi, kamu harus segera memberitahuku." "Ya Tuan." Sukinger mengangguk dengan cerdik. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang duduk dan mengatur napasnya dengan keberuntungan. Putri kedua bersembunyi di penginapan di kota Fanghua, tetapi sejumlah besar mata-mata dari negara Peri Bulan Ungu telah muncul di luar kota. Tidak hanya itu, di hutan di luar kota, sejumlah besar ahli abadi telah tiba. Saat ini, matahari Xian didorong ke depan oleh wanita berwajah panjang dengan tangan di belakangnya. Sejumlah besar sosok jatuh dari langit dan berdiri di depan matahari Xian dan wanita berwajah panjang. Suanqi yang tebal seperti salju yang turun, yang menutupi di sini. Sun Xian melihat orang-orang yang datang, dan matanya tertuju pada orang-orang di kerumunan yang diperlakukan dengan hormat oleh semua orang, dan kepalanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunduk. Janda permaisuri Liu berjalan keluar dari kerumunan perlahan dengan wajah muram. Dia melirik Sun Xian, mendengus dan berkata, "Xian, apakah kamu ingat nama belakangmu?" "Matahari," bisik Sun Xian. "Apakah kamu masih tahu nama keluargamu adalah Matahari?" Bibir marah janda permaisuri Liu bergetar, "Karena nama keluargamu adalah Matahari. Mengapa membantu orang luar? Aku bertanya padamu, bagaimana Sun Li mati? Kedua gadis itu, apakah kamu membiarkannya keluar? Di mana mereka sekarang?" Ini, Sun Xian ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Sun Xian, apa yang kamu ragukan?" Melihat cucunya seperti ini, janda permaisuri Liu tertekan. Kedua gadis liar ini tidak hanya membunuh Sun Li, tetapi juga menghancurkan istana kekaisaran negara peri kita dan membunuh berapa banyak orang di negara peri kita. Hari ini, kerajaan Peri Bulan Ungu kita telah menjadi musuh istana Peri Senyun. Jika kita tidak menangkap saudara perempuan Sangguan Yang, kerajaan peri kita tidak akan pernah berhenti. Janda permaisuri, sebenarnya ada kesalahpahaman. Aku tidak peduli jika ada kesalahpahaman. Aku hanya tahu bahwa orang-orang dari negara abadi telah dihapus oleh gadis liar. Aku telah mengundang kekuatan negeri dongeng untuk datang. Segera yang abadi akan memasuki negeri dongeng dan datang ke bantu aku menaklukkan gadis liar itu. Xian dan Sun Li adalah kerabatmu. Mengapa kamu masih membantu orang luar? Jika kamu memberitahu aku di mana mereka bersembunyi sekarang, aku bisa memaafkan kesalahanmu sebelumnya. Jika kamu masih keras kepala dan menolak memberitahu, maka jangan salahkan aku karena kejam." Janda permaisuri Liu berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah dia telah kehilangan kesabaran. Mendengar ini, Sun Xian buru-buru berteriak, "Janda permaisuri, apa yang terjadi di sini bukanlah apa yang kamu lihat. Adik perempuan bela diri, mereka tidak dibebaskan oleh aku, tetapi oleh Sun Li. Mengapa Sun Li melepaskannya?" Ini, Sun Xian ragu-ragu, akhirnya memilih untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." "Aku tahu." Saat itu, sebuah suara tiba-tiba masuk. Semua orang mendengar suara itu dan pergi serempak. Namun, aku melihat seorang pria kurus mengenakan jubah kuning dan dengan pipi monyet berhidung mancung. Aku tidak tahu dari mana dia keluar. Dia langsung pergi ke janda permaisuri Liu dan berlutut untuk memberi hormat. "Penjahat, temui janda permaisuri." "Kamu siapa?" Janda permaisuri Liu mengerutkan kening. Penjahat itu adalah pelayan Yang Mulia Sun Li. Dia mengikuti Yang Mulia Sun Li pada hari kerja. Pria itu tertawa. "Oh." Janda permaisuri memandang pria itu dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Masalah ini rumit. Kuharap aku bisa memberitahumu sendiri." Pria itu melihat ke kiri dan ke kanan dan berbisik. Sebaiknya kau tidak bicara omong kosong, atau istana akan melahirkanmu." Janda permaisuri Liu tenggelam. Suaner melambaikan tangannya dan menawarkan tirai tipis untuk membungkusnya dan pria dengan hidung tajam. Para penjaga di sekitar mengelilingi tirai tipis, sementara yang lain berserakan. Tentu saja, mereka memandang Sun Xian di ujung sana. Orang-orang tidak tahu mengapa Sun Li ingin mengeluarkan saudara perempuan Sangguan, Yang dan Sukinger dari penjara. Apakah kamu pikir mereka memiliki harta karun?
Wajah Sun Xian sangat pucat. Entah bagaimana, dia menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, cukup mengejutkan bahwa tirai cahaya tidak menyebar untuk waktu yang lama setelah naik. Apa yang butuh waktu lama untuk dikatakan? Semua orang saling memandang tanpa tahu mengapa. Sekitar setengah kolom kungfu dupa berlalu, dan tirai tipis itu berangsur-angsur menghilang. Kemudian dia melihat pria dengan mulut tajam dan pipi monyet itu masih berlutut di tanah, sementara Permaisuri Liu tetap terkejut. Sepertinya dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa, dan matanya sangat bulat. Untuk waktu yang lama, dia kembali, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Benar, orang kecil tidak berani berbohong. Pria dengan hidung mancung menggosok telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini yang sedikit terdengar. Yang Mulia mengirim sedikit untuk memantau di awal. Jika kamu tidak percaya dengan janda permaisuri, kamu dapat menonton 2 film gadis dan bertanya mereka. Betulkah? Janda permaisuri Liu berpikir sejenak dan bertanya, jadi, hadiah apa yang kamu inginkan? Jangan beri hadiah pada si kecil. Jika kamu bisa bekerja di istana dan melayani Yang Mulia dan janda permaisuri, si kecil akan puas. Hei hei. Pria ini memiliki sempoa yang bagus. Dia memasuki istana kerajaan peri bulan ungu. Kondisi kultivasinya unik dan dilindungi oleh istana kekaisaran. Dia akan memiliki bahan kultivasi tanpa akhir di masa depan, yang jauh lebih baik daripada koin misterius itu. Janda permaisuri Liu mengangguk dan berkata, oke, aku akan mengatur posisi pelataran dalam untuk kamu. Aku harap kamu akan melakukannya dengan baik dan berkontribusi pada negara abadi kita. Begitu pria itu mendengar ini, dia sangat gembira dan dengan cepat bersujud, terima kasih, janda permaisuri. Terima kasih, janda permaisuri. Berapa banyak orang yang mengetahuinya? Kamu, Yang Mulia Sun Li memiliki yang kecil. Selain itu, hanya ada langit dan bumi yang tersisa. Maka kamu harus merahasiakannya di masa depan. Tidak ada yang bisa mengatakannya. Janda permaisuri berbisik, dan dengan suangki, dia mengucapkan kalimat ini, yang tidak bisa didengar orang lain. Pria dengan bibir tajam mengangguk sekaligus, sedikit berbibir ketat. Ya, janda permaisuri mengangguk puas, lalu memudar menjadi, kemarilah. Pria itu segera bangkit dan berjalan dengan langkah-langkah kecil, apalagi yang dikatakan janda permaisuri. Tanpa diduga, begitu ini dikatakan, janda permaisuri tiba-tiba mengangkat lengannya, mendorong telapak tangan yang penuh dengan napas destruktif yang kuat, dan dengan keras menamparkan kepalanya. Bang! Kekuatan misterius di telapak tangannya menyentuh kepalanya dan segera menyebar, merobek tubuhnya dalam sekejap. Orang-orang hampir tidak bereaksi, mereka mati, dan jiwa mereka terbang keluar dari daging yang terfragmentasi. Wajah jiwa terdistorsi, penuh kepanikan, keterkejutan, dan keraguan. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Nah, mengapa janda permaisuri tiba-tiba membunuhnya? Apa yang sedang terjadi? Menghancurkan jiwanya. Janda permaisuri Liu berkata dengan ringan, selain itu, segera kirim perintah untuk kembali dan minta yang abadi untuk kembali. Dia mengatakan bahwa Matahari Xian dan yang lainnya telah ditangkap dan memberinya senjata ajaib yang telah dia tonton sejak lama. Meskipun itu akan mengganggunya jika dia lari tanpa hasil, aku yakin dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ya, seorang pengawal di dekatnya berbisik dan kemudian pergi dengan cepat. Perubahan ini membuat orang tidak dapat kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata ini, Sun Xian tahu bahwa pria itu baru saja menceritakan semuanya kepada janda permaisuri. Janda permaisuri bukanlah orang bodoh. Dia tahu kepentingan di sini. Pertama, dia tidak mengatakan apakah dia menginginkan tubuh dewa atau tidak. Katakan saja berapa banyak bencana yang akan dibawanya ke negara peri bulan ungu jika bocor. Bagaimanapun juga orang ini akan mati. Sebenarnya, bukan hanya orang ini, Sun Xian sendiri sedikit ragu, karena dia juga yang mengetahui hal ini. Jika janda permaisuri ingin menjaga rahasia dan membunuhnya, itu bukan tidak mungkin. Seorang guru spiritual menawarkan api dan membungkus jiwa pria itu. Dalam sekejap mata, tidak ada abu yang tersisa. Janda permaisuri Liu menatap wanita berwajah panjang dengan Matahari Xian dan berkata, kemana perginya mereka berdua? Mereka telah memberitahu istana peri Shenyun untuk bertemu di kota Fanghua. Aku pikir mereka harus bersembunyi di kota Fanghua sekarang, kata wanita berwajah panjang itu. Kota Fanghua. Janda permaisuri Liu berkata dengan dingin, apakah mereka berpikir bahwa jika mereka bersembunyi di sini, mereka dapat menghentikan jejak orang-orang abadi kita? Janda permaisuri, Tuan Fanghua tidak mudah dihadapi. Segera mobilisasi pasukan kerajaan abadi dan datang ke sini. Aku ingin melihat apakah Daneng akan bertarung melawan kerajaan abadi kita demi 2 gadis. Janda permaisuri Liu berkata dengan dingin. Ya, Ibu Ratu, janda permaisurimu. Kunci dia dan kirim seseorang untuk menjaganya siang dan malam. Dia tidak diizinkan untuk menghubungi siapapun. Jika ada yang ingin berbicara dengannya, mereka akan mati bersama. Kata janda permaisuri Liu hampir membunuh. 879. Janda permaisuri Liu tidak ragu kali ini. Sejumlah besar ahli abadi bergegas ke dan langsung mengepung setengah kota.
Ketika para prajurit kota Fanghua melihat para praktisi spiritual terbang di seluruh langit di luar, mereka hampir duduk di tanah satu persatu, dan segera berbalik dan berlari ke kota untuk melapor. Gerbang kota ditutup paksa, dan pagar dibuka untuk pertama kalinya. Melihat kota dari kejauhan, beberapa praktisi spiritual yang ikut bersenang-senang menemukan bahwa orang-orang ini berasal dari negara peri bulan ungu. Ada puluhan ribu orang, prestasi semua orang luar biasa dan langsung mengejutkan. Apa yang dilakukan kerajaan peri bulan ungu? Bisakah dikatakan bahwa mereka akhirnya tidak tahan dan berencana untuk menelan kota Fanghua? Kota Fanghua yang sunyi segera bergejolak, seperti sepanci air mendidih. Orang-orang di kota ingin meninggalkan kota, tetapi perbatasan telah dibuka dan sulit untuk meninggalkan kota lagi. Para prajurit di kota terbang dengan rapi, ditempatkan di kepala kota, mencabut pedang mereka dan menentang orang-orang dari negara Xiuexian yang mendekat keluar. Meskipun tidak banyak orang di kerajaan abadi, ada puluhan ribu orang. Dibandingkan dengan lembah Fanghua yang besar, jumlah orang lebih dari 10 kali lebih sedikit. Namun, perlu diketahui bahwa kekuatan kerajaan abadi bulan ungu tidak terletak pada jumlah orang, tetapi pada kekuatan mereka. Sebagian besar ahli kerajaan abadi ini adalah Kaisar Lingxuan. Mereka dapat menghancurkan dunia dengan tangan dan kaki mereka. Begitu banyak kekuatan berkumpul, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka meruntuhkan kota Fanghua hingga rata dengan tanah. Kenapa menutup gerbang? Buka kota, aku mencari seseorang. Janda permaisuri Liu terbang keluar dan berteriak ke kota. Jika kamu mencari seseorang, kamu akan menemukan seseorang. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Janda permaisuri Liu, aku tidak berpikir kamu sedang mencari seseorang, tetapi kamu membuat masalah. Pada saat ini, suara yang jelas melayang di kota. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pemuda tampan berjubah putih terbang keluar dari sana. Kehidupan ini sangat tampan, temperamen yang mulia, wajah seperti pisau dan kapak, dengan ujung yang tajam dan mata yang cerah. Bagaimana kamu bisa menjadi tampan? Namun, yang membuat orang lebih terkejut adalah bahwa kultivasi pria ini tidak dapat menembus, dan dia tidak dapat merasakan napas saat terbang keluar kota. Dia telah mencapai keadaan napas tertutup, yang bahkan tidak bisa diperhatikan oleh seorang ahli seperti Janda Permaisuri Liu. Yi Junlang. Janda Permaisuri Liu tenggelam. Janda Permaisuri Liu sangat bersemangat sehingga dia datang ke kota kecil Fanghua aku untuk menyambut kamu. Namun, aku khawatir tembok rendah kota aku tidak dapat menghibur begitu banyak orang di negara peri bulan ungu kamu. Yi Junlang melirik para ahli abadi yang padat di depannya dan berkata dengan lemah. Tangan yang kuat, orang jahat, Yi Junlang mendengar berita itu, hampir bergegas untuk pertama kalinya. Aku sedang tidak ingin menjadi tamu di sini. Aku di sini untuk orang-orang penting. Jika kamu tahu yang sebenarnya, berikan padaku. Janda Permaisuri Liu bersenandung. Orang penting, siapa yang kamu inginkan? Yi Junlang tercengang. Adik perempuan bela diri Putri Xian, cucu dari istana kami, adalah tamu terhormat dari kerajaan abadi. Dikatakan bahwa dia dikejar dan dibunuh dan melarikan diri ke kota Fanghua kamu. Sekarang tidak ada berita, apakah kamu menahan mereka? Janda Permaisuri Liu bersenandung. Yi Junlang tersenyum, kata-kata Janda Permaisuri Liu benar-benar konyol. Pertama-tama, aku tidak membenci kamu. Aku tidak mengenal kedua orang ini. Mengapa menahan mereka? Kedua, bagaimana kedua orang ini bisa ditahan ketika mereka datang ke kota Fanghua? Janda Permaisuri Liu, kamu masih Janda Permaisuri suatu negara. Apakah kamu berbicara begitu tanpa berpikir? Kamu memperhatikan bukti dalam segala hal. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, kamu akan memfitnah kursi ini. Fitnah? Oh, aku tidak punya bukti, tapi aku akan menggeledah kota. Jika aku memang tidak ada setelah mencari, itu akan menjadi fitnah istana. Kata Janda Permaisuri Liu. Kota Fanghua ini sudah menjadi tempatku. Bisakah tempatku dicari sesuka hati? Jika masalah ini keluar, bagaimana Yi Junlang akan berdiri di dunia surga di masa depan? Yi Junlang menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak akan setuju dengan permintaan Janda Permaisuri Liu. Yi Junlang, jika kamu berkata begitu, kamu bersalah. Bukankah kamu telah menahannya berdua? Sepertinya Janda Permaisuri Liu bertekad untuk mencari kota Fanghuaku. Aku hanya mencari orang. Jika aku tidak menemukan dua orang ini, aku akan segera membawa mereka pergi dan tidak pernah tinggal lama. Selain itu, istana secara pribadi akan meminta maaf kepada Tuan Yi Junlang. Bagaimana menurut kamu? Janda Permaisuri Liu berkata dengan ringan. Oh. Yi Junlang sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa Janda Permaisuri Liu tidak datang ke sini untuk membuat masalah hari ini, tetapi untuk mencari kota Fanghua. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, dapatkah seseorang dari negara Peribulan Ungu datang hari ini? Orang dewasa ini, arus orang di kota Fanghua terlalu besar. Aku khawatir aku tidak tahu. Orang di sebelah berkata dengan malu. Itu benar. Yi Junlang mengangguk dan berkata dengan suara keras, ya, karena Janda Permaisuri Liu berkata begitu, jika aku masih menolak untuk memperhatikan, akan terlihat bahwa aku bersalah. Aku tidak takut pada mereka yang jernih dan mereka yang keruh. Namun, Janda Permaisuri Liu, jika kamu tidak menemukan orang yang kamu cari, aku tidak ingin kamu memberi kompensasi. Kamu hanya perlu memberi aku giok hati ungu dari negara Peribulan Ungu kamu. Ada apa? Yi Junlang menatap Janda Permaisuri Liu.
Dia telah mengintip bayi ini. Dia menginginkannya dalam mimpinya. Namun, dia tidak sabar menunggu kesempatan itu. Hari ini seperti kesempatan, jadi dia menginginkannya. Dia pikir janda permaisuri Liu akan ragu untuk sementara waktu. Tanpa diduga, dia berjanji, oke. Mendengar ini, Yi Junlang merasa tidak enak. Saat ini, dia yakin bahwa janda permaisuri Liu sedang mencari seseorang. Alasan postur ini hanya untuk menemukan terobosan. Namun, kata-kata itu telah diekspor. Ketika begitu banyak orang melihat sekeliling, Yi Junlang tidak berani kembali dengan santai. Dia melambai dan berteriak, buka perbatasan dan biarkan mereka masuk ke kota. Yang mulia. Ini, Tuhanku. Semua orang merasa salah. Yi Junlang mendengus dingin, jangan khawatir. Negara Peribulan Ungu tidak akan melakukan apapun pada kita. Ini adalah tempatku. Janda permaisuri Liu memiliki begitu banyak orang dan tidak dapat menyebar liar. Jika mereka berani main-main, aku akan membiarkan mereka menguburnya di sini. Yi Junlang berkata begitu, dan sulit bagi semua orang untuk membantah. Buka gerbangnya. Singkirkan paritnya. Ada raungan konstan. Segera. Perbatasan di sekitar kota Fanghua tersebar, dan gerbang kota berderit. Ke kota. Teriak janda permaisuri Liu. Tunggu sebentar. Yi Junlang di puncak kota minum, hanya separuh dari kalian yang bisa memasuki kota. Yang lain menungguku di luar kota. Janda permaisuri Liu mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk pada orang-orang di sekitarnya dan memimpin mereka masuk. Setengah dari ahli abadi berkumpul di luar, dan sisanya mulai memasuki kota. Para praktisi spiritual di kota berkumpul berdua dan bertiga, dan memandang janda permaisuri Liu yang masuk dan membicarakannya satu demi satu. Janda permaisuri Liu secara alami mengabaikan para penonton ini. Ini adalah wilayah Yi Junlang pada akhirnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Jika orang-orang di negara Peribulan Ungu, dari manapun mereka berasal, melihat janda permaisuri, mereka harus memberikan hadiah. Beraninya mereka menunjukkan seperti ini. Sebarkan dan periksa dengan senjata ajaib. Bahkan jika kedua orang ini tidak ada di sini, mereka harus meninggalkan jejak. Cepat pergi. Janda permaisuri Liu menyesap orang-orang di sekitarnya. Ya, janda permaisuri. Kerumunan itu mengepalkan tangan dan kemudian, seperti jaring ikan yang tersebar, mulai menyelidiki seluruh lembah Fanghua. Pakar negara abadi ini bergerak sangat cepat dan teratur. Yi Junlang berdiri di kepala kota dan memandangi para tamu tak diundang ini. Wajahnya penuh meditasi. Tuhan, maukah engkau membiarkan mereka datang? Orang-orang di dekatnya berbisik kepada Yi Junlang. Omong kosong. Yi Junlang mencibir, bagaimana mereka bisa main-main. Aku hanya ingin melihat siapa yang dicari janda permaisuri Liu, atau apa yang dia inginkan. Tuan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mengerti? Tidakkah kamu melihat siapa yang ada di sini? Sehat, orang-orang melihat aku dan aku melihat kamu. Mereka tidak mengerti kata-kata Yi Junlang. Tapi Wen Yi Junlang berbicara lagi, sekelompok pecundang, tidak bisakah kamu melihat petunjuknya? Apakah kamu tidak tahu siapa janda permaisuri Liu? Dia adalah penguasa kerajaan Peri Bulan Ungu saat ini. Pangeran Bulan Ungu kerajaan Peri terluka. Siapa yang tahu kapan dia akan mati? Janda permaisuri Liu hampir mengambil alih seluruh kerajaan Peri Bulan Ungu. Namun, bagaimana orang yang begitu kuat dan kuat bisa berperang demi adik perempuan dari cucunya dan membawa begitu banyak ahli kerajaan Peri? Dan datang sendiri. Apakah menurutmu ini perlu? Oleh karena itu, pencarian janda permaisuri Liu untuk seseorang hanyalah kedok. Dia pasti memiliki tujuan lain. Kata-kata itu jatuh ke tanah, dan semua orang tiba-tiba menyadari. Ini konyol. Janda permaisuri Liu menganggapku bodoh dan sombong. Hehe, karena dia ingin menemukannya, biarkan dia menemukannya. Yi Junlang berbisik di sisinya, kamu pergi dan kumpulkan orang segera, kumpulkan secara diam-diam, dan tunggu pesananku. Baik tuanku. Kerumunan segera mundur. Janda permaisuri Liu, aku ingin melihat mengapa kamu datang ke kota Fanghua aku kali ini. Yi Junlang menarik napas dalam-dalam dan mengangkat lengkungan aneh di sudut mulutnya. Seluruh kota Fanghua diledakkan. Secara alami, saudara perempuan Sangguan Yang dan Su Qinger yang bersembunyi di penginapan tidak mungkin menyadari gerakan apapun. Bebek saudari Sangguan diam-diam membuka jendela kecil dan merasakan bau dari gerbang kota, yang merupakan bau janda permaisuri Liu. Meskipun dia tahu bahwa janda permaisuri Liu akan mengirim seseorang ke kota Fanghua, dia tidak pernah berpikir bahwa janda permaisuri Liu berjalan ke kota Fanghua dengan Kongres Rakyat Nasional. Menurut rencananya, wali kota Fanghua tidak akan membiarkan janda permaisuri Liu masuk. Situasi saat ini jauh melebihi harapannya. Tuan, mereka telah tiba. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kita harus segera pergi. Su Qinger berbisik bahwa dia lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Wajahnya kemerahan, dan bicaranya tidak selemah sebelumnya. Jangan panik. Adik perempuan Sangguan, yang berbisik, aku sudah menghitung waktunya. Diperkirakan akan ada hingga setengah hari. Ibuku dan mereka akan datang. Kemudian kita akan keluar dari bahaya. 880. Meskipun kata-kata saudara perempuan Sangguan yang seperti ini, mereka tidak dapat mengubah apapun, karena mereka berdua berpikir. Apa yang dapat dilakukan Sangguan Qingcheng bahkan jika mereka datang ke kota Fanghua?
Bisakah Istana Peri Senyun menangani begitu banyak ahli? Saudari Sangguan yang menutup jendela dan wajah sedih muncul. Sesaat kemudian, dia berbisik, King Er, penginapan akan digeledah oleh mereka, tetapi sudah terlambat untuk keluar dari kota sekarang. Kita harus menemukan cara untuk bersembunyi. Tanpa senjata ajaib yang kuat untuk menyembunyikan minat, sulit bagi kita untuk bersembunyi. Su King Er menggelengkan kepalanya. Ada banyak cara bagi praktisi spiritual untuk bersembunyi. Ini adalah yang paling sederhana untuk menyembunyikan tubuh mereka. Namun, menyembunyikan tubuh mereka bukanlah hal utama. Yang paling penting adalah bagaimana menyembunyikan nafas mereka. Jika mereka hanya menyembunyikan tubuh mereka dan membiarkan pihak lain melihat embusan napas, itu akan terungkap. Apa kesulitan menyembunyikan napas? Saudari Sangguan yang tersenyum, kamu dan aku dapat mengubah penampilan kami. Kota Fanghua adalah kota besar. Ada banyak praktisi spiritual di kota. Ada campuran orang baik dan jahat. Negara Peri Bulan Ungu. Orang-orang ini ingin menemukan kamu dan aku dari begitu banyak orang. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. King Er, ayo pindah ke sini. Segera pergi ke jalan dan berpura-pura menjadi penonton. Ayo. Begitu Su King Er mendengar ini, dia dengan terampil mengangguk dan segera berjalan keluar dengan saudara perempuan Sang Guan Yang. Mereka mendesak ilusi untuk mengubah penampilan mereka menjadi penampilan praktisi wanita biasa. Meskipun mereka juga sangat cantik, mereka tidak akan memberi orang perasaan yang luar biasa. Ketika kamu turun dan keluar dari penginapan, kamu dapat melihat bahwa ada praktisi spiritual di dalam dan di luar penginapan. Bahkan penjaga toko berlari ke pintu penginapan dan melihatnya. Aku mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Penguasa kerajaan Peri Bulan Ungu melonjak ke langit, seperti jaring lebar, dan mulai menutupi seluruh kota Fanghua. Apa yang dilakukan orang-orang dari negara Peri Bulan Ungu di kota Fanghua? Siapa tahu, bukankah itu berarti wali kota-kota Fanghua dan negara Peri Bulan Ungu selalu memiliki simpul? Mengapa kamu membiarkan mereka masuk ke kota kali ini? Dikatakan bahwa bahkan janda permaisuri Liu dari negara abadi telah datang kali ini. Aku khawatir ada sesuatu yang penting. Apa yang penting? Jangan pedulikan dia. Mari kita berhati-hati. Jika mereka bertarung, mereka akan segera melarikan diri. Jangan membawa bencana pada ikan di kolam. Ya, kita harus berhati-hati. Praktisi spiritual di pintu berbisik dan berbicara satu demi satu. Su King Er memandang bebek adik perempuan Sangguan, diam-diam berdiri di belakang kerumunan, berjingkat dan melihat ke langit yang jauh. Suara mendesing. 3 suara kosong datang dari langit, dan kemudian 3 sosok jatuh dengan mantap di depan penginapan. Hei, tuan-tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Penjaga toko tidak berani mengabaikan, jadi dia bergegas dan berkata dengan senyum tersanjung. Meskipun aku tahu orang-orang ini tidak tinggal di toko, penjaga toko masih tidak berani membenci mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari negara Peri Bulan Ungu. Jika mereka main-main dan meruntuhkan tokonya, dia akan menangis tanpa air mata. Orang-orang itu tidak segera menjawab kata-kata penjaga toko, tetapi melambaikan tangan. Mereka bubar. Seseorang pergi keluar penginapan, mengeluarkan senjata ajaib, mengaktifkannya dan mendesak penghalang untuk membungkus penginapan. Yang lain langsung memasuki penginapan untuk mencari. Penjaga toko, aku akan bertanya padamu. Pria yang tersisa menoleh dan menatap penjaga toko dengan ringan, apakah kamu memiliki seorang wanita di penginapan kamu? Wanita, penjaga toko tercengang, Tuan, ada banyak biarawati yang tinggal di penginapan kami. Siapa yang kamu cari? 2. Dan keduanya terluka. Ya, Pak, arus harian orang di penginapan kami terlalu besar. Kamu tahu, kultivasi aku tidak tinggi dan ingatan aku tidak terlalu bagus. Tetapi jika 2 wanita hidup atau masuk bersama, itu pasti mencurigakan. Tunjukkan daftar dan rekaman kristal kamu. Itu manusiawi. Begitu penjaga toko mendengar ini, dia langsung lari. Buku pendaftaran adalah informasi yang harus didaftarkan oleh setiap praktisi spiritual ketika tinggal di penginapan. Itu perlu menggunakan level merek terkenal, dan kristal rekaman adalah senjata ajaib yang ditempatkan di pintu sebagian besar hotel, satu di kiri dan satu di kanan. Siapapun yang masuk setiap hari dan mengambil gambar kristal dapat meninggalkan gambar. Jika seseorang melarikan diri setelah membuat masalah, dia dapat mengetahui tubuhnya dengan menggunakan kristal rekaman. Penjaga toko mengambil 2 barang ini dan memberikannya kepada pria itu, yang segera memeriksanya. Su King Er dan adik perempuan Sangguan yang merunduk di antara kerumunan tampak pucat. Mereka diam-diam mundur dan menjauhkan diri dari penginapan. Penglihatan pria itu sangat baik. Dia hampir dengan cepat membalik register dan menutupnya. Kemudian dia dengan cepat melewati sosok praktisi spiritual yang tercatat dalam kristal, yang hanya beberapa lusin napas sebelum dan sesudahnya. Siapa 2 wanita ini? Di kamar mana kamu tinggal? Pria itu menangkap tempat yang mencurigakan, mengunci gambar kristal rekaman, menunjuk kedua sosok mungil di dalam dan berbisik. Penjaga toko tertegun dan buru-buru berlari, melirik kristal rekaman dan berteriak di kamar Tianzi 3. Xiao Su, cepat pergi ke kamar Tianzi 3. Ayo, pria itu berteriak pada pencari di dalam. Oke. Orang-orang di dalam mengangguk dan bergegas ke lantai 2 penginapan. Setelah beberapa saat, pria itu berlari lagi. Tidak ada seorang pun di kamar. Bukan siapa-siapa. Kebanyakan dari mereka adalah 2 gadis ini.
Mereka pasti tahu bahwa kita telah menemukan di sini dan melarikan diri. Kami akan segera mengejarnya. Mereka berkata serempak. Tidak, kota Fanghua telah diblokir. Mereka tidak dapat melarikan diri. Kurasa mereka masih bersembunyi di kota. Xiao Su, dengan cara ini, pergi dan temui janda permaisuri dengan cepat, beritahu dia tentang ini, dan cium itu kamu dan aku mencari di sini. Bagus. Selain itu, penjaga toko, cepat dan biarkan semua orang kembali ke kamar mereka dan beritahu mereka bahwa siapapun yang tidak kembali ke penginapan ini akan dibunuh. Pria itu tenggelam. Penjaga toko tercengang ketika mendengar suara, Pak, bukankah ini? Tidak terlalu bagus. Aku tidak berhak. Aku memberimu kekuatan ini. Pria itu minum sedikit. Kamu memberinya kekuatan ini. Siapa kamu? Kamu ingin kami kembali. Jangan mengira kamu berasal dari negara peri bulan ungu. Kami takut padamu. Ini adalah kota Fanghua. Ya, kamu terlalu sombong. Ketika kamu mencari seseorang, kamu mencarinya. Mengapa kamu memanggil kami berkeliling? Kata-kata pria itu terdengar oleh beberapa praktisi spiritual terdekat, yang langsung kesal dan berteriak secara langsung. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang dari negara peri bulan ungu berani bertindak liar di sini. Ini adalah wilayah Yi Junlang. Bukankah mereka memprovokasi Yi Junlang? Begitu pria itu mendengar ini, wajahnya tenggelam. Dia langsung menuju ke tangannya, mengeluarkan kekuatan isap dari telapak tangannya, dan menyedot semua orang. Kerumunan itu di luar kendali dan jatuh di depannya. Mereka melihat cahaya putih muncul di tangan kirinya dan memukuli mereka dengan ganas. Dong, 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 dong. Orang-orang ini langsung dipukul di perut dan punggung oleh cahaya putih, memuntahkan darah secara langsung, dan ki misterius mereka tersebar dengan liar. Melihat ini, tampaknya semua mata spiritual di tubuh mereka hancur. Perbaiki untuk apa-apa? Melihat ini, para penonton langsung membuat kegemparan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pria ini sangat kejam sehingga dia secara langsung menghapus kultivasi orang-orang ini. Ini adalah kota Fanghua, jadi aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menghapus prestasimu. Jika kamu berada di negara peri bulan ungu, kamu bahkan tidak bisa menjaga jiwamu. Pria itu menggeram pelan, sekarang, aku perintahkan kalian, semua orang di penginapan ini, cepat kembali. Jika ada yang tidak mengikuti, ini adalah akhir. Kamu. Orang berani marah tapi tidak berani bicara. Pria ini pada akhirnya adalah ahli abadi. Kekuatan Kaisar Lingxuan sangat penting. Bagaimana San Xiu bisa menjadi lawan? Tuan-tuan, sebaiknya, kembalilah, penjaga toko juga menasihati. Orang-orang saling memandang dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Orang-orang yang tinggal di penginapan tidak mau bertarung dengan kekuatan sebesar itu untuk hal sekecil itu. Oleh karena itu, orang-orang yang berdiri di luar penginapan pergi ke penginapan satu demi satu. Kinger, menjauhlah dariku. Saudari Sangguan yang berbisik, bergerak perlahan ke tempat lain. Jangan tinggal di sekitar penginapan. Mereka pasti akan memeriksanya. Aku khawatir biksu wanita manapun tidak akan melepaskannya. Tuan, mengapa kita tidak berpura-pura menjadi laki-laki? Sangat sulit untuk menyamar sebagai seorang pria. Kita dapat mengubah bentuk kita, tetapi kita tidak dapat mengubah ki kita, terutama ki feminin wanita. Saat ini, kamu dan aku tidak memiliki banyak suanli dan berada dalam kondisi yang buruk. Sulit untuk bertahan menyamar sebagai pria untuk waktu yang lama. Pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa dua pria penuh dengan ki feminin. Tidak bisakah mereka curiga? Jadi wanita lebih aman. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka ingin memeriksa, itu tidak mudah. Ada ratusan ribu orang di kota Fanghua. Su membungkuk dan mengangguk. Keduanya mulai memisahkan kiri dan kanan dan mengebor ke tempat yang ramai. Ujung penginapan menjadi sangat kacau karena tindakan ahli negara abadi. Para praktisi spiritual di kejauhan terbang rendah dan melihat ke sini. Blokade kota telah membuat semua orang panik. Ini terjadi di sini, dan seluruh kota menjadi lebih kacau. Tak lama, janda permaisuri Liu bergegas dengan sekelompok ahli abadi. Xiu, ku dengar kau punya jejak kedua gadis itu. Janda permaisuri Liu bertanya dengan lemah. Laporkan kembali ke janda permaisuri bahwa kedua orang itu mungkin telah tinggal di penginapan ini. Bawahan mereka menemukan orang yang mencurigakan di kristal rekaman. Pria bernama Xiu dengan cepat memeluk tinju. Jadi, bagaimana dengan orang-orang? Ketika keluarga aku pergi ke kamar untuk mencarinya, orang itu sudah tidak ada lagi. Kebanyakan dari mereka ketakutan. Jadi, janda permaisuri berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, tunjukkan padaku kristal rekaman. Ya. Xiu segera berjalan dengan kristal di tangannya. Janda permaisuri mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak secepat Xiu, atau ketidaksabarannya. Dia melihatnya satu demi satu, dari awal hingga akhir. Tiba-tiba, ada kilau aneh di mata janda permaisuri. Sepertinya dia melihat sesuatu. Xiu, datang ke sini. Janda permaisuri berbisik. Xiu mengangguk dan melangkah pergi. Kemudian dia melihat janda permaisuri mengembalikan kristal rekaman ke tangannya dan berkata dengan lemah, pergi. Xiu melirik kristal itu, tetapi menemukan bahwa gambar kristal itu telah berakhir, dan dalam gambar ini, dua wanita keluar satu demi satu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.